narasumber kita yang top markotom sudah hadir juga, Dr. Santi, my best friend from MC-nya juga top markotom nih. Ya, 57 ya, sudah 57. Monggo satu ustadzah yang lain yang belum masuk silahkan diminta untuk gabung bersama Dr. Santi. Ini sudah jam 13 lebih 2 ya, jam 13 lebih 2. Ya. Kita tunggu 1 menit lagi, kemudian kita akan langsung buka. Dr. Santi, hari ini kita kuasai forum ini berdua saja. Siap, insya Allah. Sebelumnya nanti termin tanya jawab mau dikasih berapa menit nih di akhir? Kita kan sampai jam 15 ya, mungkin sekitar paparan materi sekitar 1 jam lah, mungkin bisanya dipakai diskusi ya. Sisanya kita pakai diskusi ya. Oke. Berarti satu jam, Bu Santi nanti dari jam 1 sampai jam 2. Kemudian ya, nanti jam 2 sampai jam 3. Ya, sampai jam 2.15 mungkin ya, kalau kita mulainya telat. Jam 2.15. Nanti setelah itu Bu Santi kita buka termin untuk tanya jawab ya. Ya, siap insya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Dr. Santi Cahyadini. Yang saya hormati ustadzah seperjuangan di SIT se-Indonesia ini ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang ini memberikan kita taufik, hidayah, inayahnya juga nikmat untuk thalabul ilmi di momen webinar ya. Ini ada 4 pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran bagi SIT yang ini adalah pada ketiga kalinya, yaitu dengan Dr. Santi Cahyadini. Semoga nanti di awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan yang pasti menjadi ilmu yang barokah. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini narasumber yang untuk kali ketiganya itu bersama Dr. Sri Susanti Cahyadini, MPD, dengan tema asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif pada kurikulum Merdeka. Nah, maka Ustadz-Ustadzah semuanya, sebelum kita mendengarkan paparan dari materi dari narasumber kita, saya akan membacakan biodata dari narasumber kita siang ini. Nama Dr. Sri Susanti Cahyadini, MPD, pendidikan S3 Psikologi Pendidikan, aktivitas ibu dari 4 orang putra-putri, dosen Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Ketua DPSG Jawa Timur, founder Sekolah Baruku. Kemudian karya dari beliau yaitu adalah Bunga Rampai Pendidikan Jarak Jauh untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Kemendikbud tahun 2020. Kemudian yang kedua, intervensi pada layanan inklusi JSIT tahun 2022. Bapak Ibu bisa menghubungi beliau di nomor WA 081233160459, IG Santi Cahyadini, Facebook Santi Cahyadini, kemudian alamat Jalan Bantaran VG nomor 3 Malang, Jawa Timur. Moto beliau ikhlas dalam beramal, ridho Allah menyertai. Amin ya robbal amin. Oke, Ustadz-Ustadzah semua, mari kita sambut narasumber kita siang ini dengan pekikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Oke, kepada Dr. Santi kami persilahkan, silahkan. Masya Allah, terima kasih, ini the best MC. Wah, akhirnya kita ketemu di sini ya, Mas, my best friend ini Ustazah Yayu dari Wonosobo ya. Betul ya? Ya, betul. Jangan saya salah. Saya pas ke situ Bu Yayunya nggak ada ya, curang ya. Jadi saya lagi ke Jordania. Ya, lagi ke Jordan ya. Jadi saya jalan-jalan sendirian. Masya Allah ya. Makan apel di Kota Malang ya. Jangan lupa hanya boleh sampai jam 4 ya. Hati senang bukan kepalang. Siang ini bertemu Bapak Ibu guru hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, senang sekali dapat MC yang keren, kemudian juga bertemu dengan Bapak Ibu guru yang hebat di siang hari ini ya. Waktunya ini ya, waktu yang sangat rawan di jam 1 sampai jam 3, tapi Masya Allah sudah berapa partisipan nih? 73 ya Bu Yayu ya, Masya Allah. Yang, alhamdulillah, nanti insya Allah ya, semakin menambah. Tambah ya mestanya ya, karena kita akan membahas hal yang mungkin sudah biasa kita lakukan ya, tapi kemudian sekarang kita rapikan dan kemudian kita beri nama ya aktivitas kita itu ya, terkait dengan asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif ya. Baik, saya izin share screen ya Mbak Yayu, ini di sini. Oke, silakan. Ya. Sudah terlihat ya? Oke. Ya. Baik ya, tentang asesmen diagnostik ya. Kayaknya barangnya ini apa ya? Kayaknya barangnya ini istilahnya mungkin baru ya. Tetapi sebetulnya mungkin aktivitasnya sudah pernah kita lakukan ya terkait dengan asesmen diagnostik ya. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah ini banyak sekali kayaknya saya lihat dari Lampung, dari Makassar ya, kemudian juga dari teman-teman di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, saya ada juga nih ya, ada yang berkumpul siang hari ini ya. Nah, kita akan meluruskan paradigma kita tentang apa itu asesmen diagnostik ya. Di pertemuan kemarin pertama ya Mbak Yayu kan Pak Coach Pratama sudah bercerita tentang asesmen dalam paradigma baru ya. Jadi sekarang asesmen bukan bagian yang terpisah ya dari proses pembelajaran, tetapi justru asesmen adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur begitu ya, sehingga mencapai tujuan pembelajaran ya. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan ya oleh Mbak Yayu, ini saya skip aja. Oke. Kok nggak bisa di-skip? Oh ya. Ya, ini tadi. Oke, baik ya. Nah, dulu mungkin ya, coba sekarang Bapak Ibu boleh tulis di chat ya. Apa sih yang kita rasain ya pada saat Bapak Ibu guru ketika kita jadi murid nih gitu ya. Pada saat Bapak Ibu guru kita ada di depan kelas ya, terus ngasih tahu besok ulangan ya gitu, jangan lupa halaman sekian sampai sekian gitu ya. Atau juga ada yang tiba-tiba kita nggak siap apa-apa ya, depan kelas ya bukunya ditutup, keluarin kertas lembar, lalu kita ulangan gitu. Kira-kira apa tuh yang kita rasakan? Ya boleh tulis di chat ya. Deg-degan kah gitu, atau biasa aja ya, atau rasanya gimana ya kalau ada satu aktivitas ya penilaian tapi kita nggak siap, kita sebagai murid ya dulu ya, kita rasain kita sebagai murid ya, kira-kira apa tuh yang kita rasakan ya, apalagi kalau ulangannya mendadak gitu ya, udah gitu belajarnya salah ya, yang dipelajari yang mana, keluarnya yang mana gitu ya, kemudian juga ada hal-hal yang nggak kita kira gitu ya keluar di ulangan ya, jadi kira-kira apa nih yang kita rasakan? Boleh dong tulis di chat, Bapak dan Ibu guru boleh tulis di chat ya. Kira-kira apa nih yang kita rasakan ya pada saat kita menjadi murid dulu ya, terkait kalau ada aktivitas penilaian ya. Biasanya ulangan dulu kita zaman dulu ya, kayaknya penilaian tuh hanya ada di ulangan gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang kita tidak siap gitu ya. Bahkan banyak nih ya kalau kita googling ya Mbak Yayu, memenya tentang ulangan, tentang ujian tuh banyak banget yang lucu-lucu ya. Salah satunya ini ya, jawabannya gampang ya, cukup pendek aja, yang panjang doanya. Ada juga yang bilang soalnya gampang, jawabannya susah gitu ya. Nah jadi atau nggak gini, ada juga rumus ulangan tuh cuma 3 katanya, lupakan. Gitu. Nah inilah barangkali
awal ya, ketika kita memahami, karena kita juga pernah menjadi murid gitu ya, bahwa serangkaian asesmen atau proses penilaian, proses pengukuran hasil belajar itu hanya didapat dari ulangan atau ujian begitu ya. Makanya saya mau dong, ayo dong Bapak Ibu, boleh tulis di chat nih, pengen tahu nih apa sih yang dirasakan. Mbak Yayu dulu deh, Mbak Yayu boleh tulis di chat, apa tuh yang dirasain ketika dulu zaman sekolah gurunya tiba-tiba kasih ulangan mendadak gitu ya, atau kemudian kita suka nggak? Ada yang suka nggak minta waktu lagi, misalnya tunggu Pak, tambah 10 menit, mau belajar dulu gitu ya. Kalau misalnya ayo bukunya dikumpulin gitu ya, bukunya dikumpulin tunggu Pak 10 menit, 5 menit lagi gitu ya. Apa nih yang dirasain? Wah, ada yang protes. Bayu protes katanya dulu kenapa ya ulangannya mendadak, ada yang cemas, panik, bingung sekaligus khawatir ya, dari di Ustazah Dinda nih ya. Bingung betul banget ya, cemas pasti ya gini. Ini enggak ya, nilainya jelek nggak ya gitu ya, bisa nggak ya ngerjainnya ya, kaget. Ada yang sampai terkaget-kaget ya, kagetnya sampai double ya. Yang jelas itu yang kita rasakan ya, itu adalah kondisi kesehatan mental kita duluan nih yang kena gitu ya, katanya kalau bahasanya anak sekarang udah kena mental duluan nih kita ya. Begitu ada proses penilaian atau asesmen atau ulangan yang mendadak ya. Deg-degan nggak kita kalau ada satu soal ulangan yang serem, satu soal ujian yang serem tuh menurut saya cuma satu dari guru itu ya. Soalnya gini, ada yang mau tanya, kalau nggak ada yang bertanya, ibu guru yang bertanya. Wah, itu serem banget gitu, langsung deg. Biasanya saya udah dorong teman saya di depan, tanya dong gitu ya. Pokoknya jangan sampai gurunya yang nanya gitu ya. Apalagi kalau ujian lisan dan lain-lainnya. Betul ya, Masya Allah. Terima kasih ya Ustazah yang sudah berpartisipasi ya, mengutarakan apa yang dirasakan ya. Mungkin yang lain juga begitu ya, hampir sama ya, yang kaget, cemas dan lain-lain. Ya, karena memang ketika itu kita semua memahami bahwa penilaian diambil dari penilaian yang hanya di akhir saja ya, akhir proses pembelajaran ya, tidak ada penilaian selama proses dan juga di awal proses ya. Padahal sejatinya ya, asesmen itu proses pengambilan keputusan ternyata ya, dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar ya, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Nah, yang disebut dengan pengukuran hasil belajar inilah kemudian yang sering didefinisikan sebagai ujian, ulangan, gitu ya, terkait dengan hasil belajar ya. Padahal hasil belajar itu juga melalui proses ya, yang itu juga bisa dilihat. Nah, jadi kita harus meluruskan dulu, dan insya Allah sudah dibahas Coach Pratama ya di pertemuan kita pertama kemarin gitu ya, terkait dengan asesmen ya. Jadi asesmen itu ujungnya adalah pengambilan keputusan begitu ya, dari sebuah proses. Karena ada proses maka harus sistematis ya, harus ada perencanaan tentunya ya di dalam kita melakukan asesmen ya. Nah, ditambah lagi dengan paradigma baru tentang asesmen diagnostik ya, yang nanti akan kita pelajari. Nah, ternyata fungsi asesmen itu tidak hanya sekedar memindahkan angka-angka ya, ataupun mengambil keputusan yang salah gitu ya. Karena hari ini kebetulan 3 kali ulangan anak ini nilainya jelek ya, berarti kemudian kita anggap dia belum paham atau kita anggap dia belum belajar gitu ya. Nah, jadi bukan hanya memindahkan angka-angka dari kertas ulangannya murid-murid kita ke angka rapotnya dia gitu ya. Ternyata menurut ini di sebuah jurnal ya disebutkan bahwa assessment itu juga bisa promote deep learning, assessment to promote deep learning gitu ya. Jadi assessment itu bisa membawa ya, bisa mengantarkan murid-murid kita menuju pemahaman yang mendalam, proses pembelajaran yang mendalam. Ya, ini judul bukunya Linda Suski ya, Assessment to Promote Deep Learning ya, isinya banyak banget gitu ya. Nah, jadi betapa penilaian ini bukan hanya tadi judgment. Tadi pengambilan keputusan itu bukan judgment, bukan penghakiman, bukan hanya ada 2 pilihan, lulus nggak lulus, naik nggak naik, bisa nggak bisa, bukan itu gitu ya. Nah, jadi bahkan kalau kita merencanakan asesmen ini sedemikian rupa ya, maka asesmen ini bisa juga membawa murid-murid kita mencapai deep learning-nya ya, mencapai pemahaman yang mendalam. Bagaimana ini asesmen bisa sampai pemahaman yang mendalam gitu ya. Nah, secara teori deep learning itu dicapai melalui 3
ya melalui 3 cara pengelolaan. Pertama dari kurikulum design, kemudian dari kemampuan guru dalam hal ini ada di proses teaching, yang ketiga melalui assessment ya. Nah, jadi dari assessment ini, dari 3 hal ini assessment ternyata mengambil porsi yang sama dengan desain kurikulum, kemudian dengan cara guru mengajar, dan kemudian bagaimana kita mengukurnya ya, mengukur proses itu ya. Sehingga ada assessment dilakukan selama proses pembelajaran ya, sebelum, di akhir, selama proses ya, itu dilakukan sehingga guru bisa melakukan pengembangan model assessment ya. Sekarang sudah banyak ya, Bapak Ibu guru juga sudah mengetahui ya bahwa tidak hanya pencil paper aja ya, kemudian diskusi kelompok ya, itu juga bisa bagian dari assessment ya. Kalau Bapak Ibu guru menerapkan pendekatan terpadu ya, telaah, eksplorasi, rumuskan dan seterusnya ya, itu juga menjadi bagian dari assessment ya, assessment selama proses pembelajaran ya, dengan konsep terpadu itu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan portofolio atau profil murid kita ya. Profil murid di dalam satu kelas ya, misalnya ada 30 atau 25 anak, berapa persen sih yang sudah paham tentang materi yang barusan kita sampaikan? Berapa persen yang harus diulang? Berapa persen yang bisa lanjut ke materi berikutnya? Itu adalah pemetaan berupa profil murid-murid kita ini ya. Dari kalau soal model gini anak-anak paham, oke, 100% ya misalnya bisa memahami. Tapi kalau soalnya diganti misalnya ya, dengan bentuk pola yang lain, misalnya di dalam proyek, diterapkan di dalam proyek, kok masih bingung ya gitu, baru hanya sebatas teori saja, tapi kemudian ketika dikaitkan dengan aktivitas proyek mungkin masih bingung gitu. Kita dapat profilnya ya. Jadi deep learning-nya didapat itu salah satunya dari assessment ya. Dan pembelajaran yang mendalam begitu ya, tadi disebutkan di dalam buku Assessment to Promote Deep Learning ya. Selain dari kurikulum design dan juga teaching, kita bisa mendapat portofolio atau profil murid-murid kita ya. Jadi sedemikian penting ya, assessment itu bukan hanya sebagai sesuatu hal yang mewarnai gitu, cukup mewarnai kelas gitu ya dengan deg-degan ya, dengan khawatir, bukan itu ya. Nah, tetapi bagian yang penting ya untuk mencapai deep learning ini ya. Nah, pengembangan model asesmen inilah salah satunya melalui asesmen diagnostik ya, yang nanti akan kita pelajari ya. Jadi dari bagian ini bisa terlihat ya Bapak Ibu guru bahwa perjalanan deep learning ini melalui asesmen sampai kita dapat portofolio atau profil anak-anak ya, menunjukkan bahwa asesmen itu harus dilakukan dengan terencana ya. Tidak bisa karena gurunya misalnya ada kesibukan mendadak, ya udah deh ulangan aja gitu. Ya udah deh ngerjain soal aja gitu ya. Jadi semuanya by accident gitu ya. Nah, harusnya sudah dengan bagian yang terencana ya. Nah, ini juga ya karena tadi assessment adalah promote deep learning ya, kita harus juga memahami perubahan paradigmanya ya. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Pratama ya kemarin di kuliah pertama ya, bahwa ketika kita lihat traditional view ya, misalnya dari cara pandang zaman dahulu kala, udah dahulu kala banget sih, cara pandang zaman dahulu begitu ya, bahwa assessment yang paling sering dilakukan yang penilaiannya penentu itu ya, hanya assessment of learning ya, di akhir pelajaran ya, di akhir pelajarannya. Jadi ulangan-ulangan atau proses-proses diskusinya anak-anak, idenya anak-anak gitu ya, tidak terrecord ya sebagai bagian yang sebagai bagian yang bisa menjadi profil atau portofolionya anak-anak ya, karena lihat aja ulangannya berapa, tugas-tugasnya ngerjainnya apa, tetapi tidak dilakukan assessment as learning ya, prosesnya seperti apa, kemampuan bertanya, kemampuan mengemukakan pendapat, itu kayaknya hanya hal yang nggak penting gitu ya. Nah, di saat ini ya ada perubahan paradigma bahwa assessment as learning ya, assessmentnya selama proses pembelajaran dan melibatkan siswa kita, itu menjadi bagian yang penting ya dalam rangkaian penilaian tadi ya yang sudah disebutkan ya. Baik ya. Oke. Nah, ketika ini ada perubahan paradigma ya, otomatis kita juga harus ngecek nih ya, apakah paradigma saya selama ini ya sudah sesuai ya dengan
kepentingan atau tujuan masing-masing asesmen ini ya. Jadi perubahan paradigma itu harus membawa pada proses refleksi ya. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan atau aku sudah begini kok dari dulu ya, misalnya anak-anak aktivitasnya siswa kita, kemudian juga kemampuan anak-anak selama proses itu sudah terrecord ya dan menjadi catatan tersendiri begitu ya. Nah, bagus banget nih ya kalau setelah ada perubahan paradigma kita juga melakukan refleksi ya, sehingga kita bisa tahu mana sih yang harus saya ubah, mana yang harus saya perbaiki ya, dan seterusnya ya. Nah, baik ya. Nah, sekarang ada satu kata kunci di kurikulum Merdeka ya, disebut dengan teaching at right level ya. Jadi guru-guru didorong untuk mengajar di level yang tepat. Nah, ukuran levelnya kira-kira ukuran level siapa nih yang disebut dengan level yang tepat ini? Right level di sini, right level siapa? Kemampuan guru atau kemampuan siswa atau apa nih yang disebut dengan right level di sini? Silakan dong Bapak Ibu boleh tulis di chat ya. Ketika ada satu kata kunci yang ada di kurikulum Merdeka bahwa ada teaching at right level. Right level apa yang dimaksud di sini? Ya, silakan boleh ditulis dong di chat. Kira-kira level siapa nih harus kita ikuti? Level kemampuan guru, level target kurikulum, kemudian kemampuan anak, atau apa yang harus kita perhatikan ya? Kalau kita lihat tadi capaiannya ujungnya harus kita mengantarkan anak-anak mendapat deep learning gitu ya. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan right level ya? Level kemampuan siswa. Wah, terima kasih Ustazah Sofi, Ustazah Umi, mengajar sesuai kemampuan siswa, level kemampuan anak, level peserta didik ya, level kemampuan siswa ya. Luar biasa. Wah, alhamdulillah ya. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa, wah, luar biasa ya. Jadi kita sepakat ya bahwa ada juga level capaian individu ya, bahwa yang dimaksud dengan right level di sini adalah level kemampuan siswa ya. Jadi kita tidak lagi seperti diuber-uber ya, dikejar-kejar target gitu. Waduh, ini belum selesai, padahal siswanya mungkin belum paham ya apa materi ini, kita sudah buru-buru, aduh soalnya waktunya tinggal sedikit, materinya masih banyak ya, jadi cepet-cepet gitu ya ngerjainnya. Sekarang sudah tidak lagi gitu ya, karena ada perubahan paradigma dan ada satu kata kunci di kurikulum Merdeka bahwa ada mendorong guru-guru untuk teaching atau mengajar pada level yang sesuai dengan kemampuan anak. Nah, makanya kalau kita tadi mundur sedikit ya di sini, nah mundur sedikit di sini ya, asesmen ini menjadi penting karena kita dapat profil atau portofolionya anak-anak sehingga kita bisa tahu ya kemampuan anak-anak di materi A gitu ya. Materi misalnya SD apa yang Mbak Iya pelajarannya yang Mbak Iya? Misalnya kali-kalian gitu ya. Misalnya perkalian gitu. Ternyata anak-anak masih banyak yang bingung tuh antara konsep 2x4 sama 4x2 kok masih kebalik-balik ya, walaupun hasilnya sama dengan 8 misalnya. Berarti kita tahu, kita petakan, wah saya nggak bisa lanjut dulu nih, karena di konsep dasarnya aja tentang perkalian ya, bahwa 2x4 itu tidak sama dengan 4x2 misalnya, anak masih bingung nih ya. Berarti kita tidak naik dulu ke bahasan berikutnya gitu ya, tapi memastikan murid-murid kita atau siswa kita sampai gitu ya di level ini. Nah, ini makanya dilakukan juga asesmen diagnostik nantinya ya. Nah, ini ya. Jadi teaching at right level jadi modal nggak? Kira-kira teaching at right level itu memudahkan atau menyulitkan Bapak Ibu guru ya? Boleh dong tulis juga di chat ya. Kira-kira kita bakal kesulitan nggak ya kalau kemudian kita harus juga mendapatkan atau memetakan kemampuan siswa kita ya? Kira-kira sulit nggak ya? Atau lebih rempong nggak ya? Gitu, lebih ribet nggak ya katanya anak-anak ya? Kira-kira seperti apa nih? Boleh juga dituliskan di chat Bapak Ibu guru. Kalau kemudian dorongan atau semangatnya adalah teaching at right level begitu ya. Lalu kira-kira yang terbayang, kita kan sekarang jadi guru ya, terbayang di benak Bapak Ibu guru bakalan rempong nggak sih ini ya? Oh, menantang, Masya Allah. Luar biasa nih. Boleh dong, siapa nih? Coach Anwar ya? Ustadz Anwar boleh di-unmute dong. Ini bisa unmute sendiri ya Mbak Iya ya? Peserta bisa unmute ya. Ya.
boleh dong Ustadz Anwar atau Coach Anwar untuk cerita nih menantang di mana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Ya. Afwan belum bisa on cam. Oh iya. Karena gitu. sambil menyambi sesuatu. Siap, luar biasa, masih nyempetin belajar. Ya. Kayaknya sinyalnya juga kurang support ini. Kalau berbicaranya tanpa on cam, ke Santi. Iya, nggak apa-apa Coach. Gimana nih menantang di mananya nih Coach? Betul, kurang support. Mungkin yang lain aja. Oke. Coach Santi. Baik, ya terima kasih ya Coach Anwar. Saya ikut menyimak dan ikut berpartisipasi aktif. Ya siap. Wah, udah menantang nih. Terima kasih Coach Anwar. Dengan menerapkan teaching at the right level ini memang butuh ini ya. Bagi sinyal ya. Sama-sama Coach, mau dilanjutkan silakan. Ya, baik, terima kasih Coach Anwar ya. Ada gangguan sinyal sedikit tapi semangatnya nyampe ke sini ya. Ini juga berasa akan jadi guru yang benar-benar guru ya. Silakan Coach Umiana dari SDIT Nurul Islam. Dari mana nih SDIT Nurul Islam? Silakan Coach. Coach Umiana, ya, boleh dong. Berarti dulu kemarin masih guru-guru jadi-jadian atau gimana? Sekarang guru beneran ya. Nggih, izin berbicara nggih Ustazah. Ya, silakan. Nggih. Menurut saya kalau sesuai teaching at right level ini nanti kan kita memetakan kemampuan siswa, masing-masing siswa, masing-masing individu itu pasti kan memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, di sini kita harus memberi pelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas seperti itu, Ustazah. Oh, Masya Allah, keren ya untuk Coach Umiana ya tadi ya berasa beneran jadi guru ya. Nah, jadi artinya kita juga harus siap ya bahwa kita lihat bahwa asesmen ini ternyata dalam prosesnya tidak hanya untuk siswa loh, itu juga menjadi tadi saya sampaikan bahwa menjadi bahan refleksi kita juga ya untuk guru ya sejauh mana proses mengajar kita, sejauh mana cara mengajar kita, itu jadi bahan refleksi kita juga ya. Ternyata asesmen sampai ke deep learning ya, itu juga dampaknya juga untuk guru, tidak hanya untuk siswa ya. Terima kasih ya Ustaz-Ustaz yang sudah berpartisipasi ya tadi bagaimana yang dirasakan ya ketika kita didorong untuk teaching at right level ya. Nah, step-stepnya inilah yang kemudian ada di dalam asesmen diagnostik ini ya. Jadi asesmen diagnostik itu sesuai namanya ya, diagnosis gitu ya, untuk mengetahui kondisi siswa, untuk mengetahui kemampuan siswa ya. Kalau kita pergi ke dokter ya, dokter kan lihat ciri-cirinya ya, misalnya sakitnya di mana, di sini Anda didiagnosis sakit pilek nih, Anda didiagnosis sakit gigi nih ya. Kan ada serangkaian pertanyaan. Ada serangkaian pemeriksaan juga dilakukan oleh dokter ya, sampai kemudian sampai tegak diagnosisnya kita kenapa gitu ya. Nah, asesmen diagnostik ini juga sesuai namanya ya, tujuannya mendiagnosis ya kemampuan siswa dan mengetahui kondisi apa, kondisi awal ternyata yang kita perhatikan ya. Dia datang dengan apa? Apakah dia datang dengan murung? Apakah dia datang dengan berat? Apakah dia datang dengan setengah hatinya masih di sekolah nih, habis offline, habis online lama gitu ya, masih bangunnya lagi asik-asik tidur gitu, harus segera ke sekolah. Nah, itu kondisi-kondisi itu yang termasuk yang kita petakan ya. Jadi tidak hanya kemampuan, tetapi juga kondisi siswa ya. Makanya ada dua, ada asesmen non kognitif dan ada asesmen kognitif. Nah, luar biasa ya. Jadi teaching at right level yang harus kita perhatikan tidak hanya kemampuan kognitifnya, tapi bagaimana kondisi siswa, kondisi perasaannya, kondisi situasinya. Kita juga tahu ya kenapa dia nggak bisa itu ya, bukan karena dia malas, bukan karena ternyata ada kondisi-kondisi misalnya di rumah yang kurang support, atau kemudian ada hal-hal yang menakutkan dia kayak kita tadi ya. Mungkin kita juga dapat ulangannya jadi jelek karena banyak cemas gitu kali ya. Bukan ngeles ya ini ya. Nah, kemudian juga kita banyak lebih fokus kepada hal-hal
teknis ya, lupa hal non teknisnya, jadi kurang tidur misalnya kan ya, kemudian jadi kebanyakan begadang ya, karena tadi sistemnya atau proses belajarnya tidak kita bantu juga anak-anak ya, misalnya kok ngantuk di kelas ya, ngerjain PR-nya malam-malam soalnya gitu kan, lo siangnya ngapain, main game, baru ingat malamnya gitu ya. Jadi di sekolah ada loh, di sekolah ya orang tua murid cerita ya, begitu duduk udah anteng nyamannya, nanti dibanguninnya lagi mau pulang sekolah ya, karena malam dia terbiasa tidur malam di atas jam 12 ya kata ibunya. Nah di dalam asesmen diagnostik kondisi-kondisi seperti itu kita tangkap ya, kita tangkap lalu kita tindak lanjuti ya. Nah seperti saya sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu guru sudah banyak juga yang melakukan ini ya, cuma tadi belum di-name it ya, belum didefinisikan aktivitas ini apa. Nah sekarang harus ya, karena ini menjadi bagian dari proses teaching at red level ya, dan bagaimana kedudukan asesmen mendorong kita membawa guru harus menghantarkan deep learning kepada anak-anak ya. Jadi ini penting juga kita menangkap kondisi non kognitifnya ya. Jadi bukan hanya terkait kemampuan kognitifnya saja ya. Nah jadi mudah-mudahan udah agak teraba nih ya, akan kemana ini ya asesmen diagnostik ini ya. Nah lalu siapa nih harus melakukan? Ternyata semua guru loh ya, semua guru mapel, wali kelas, mungkin kalau di SD ya. Nah kepala sekolah sebagai komando ini ya harus memastikan asesmen ini dilakukan di semua kelas ya, di minggu pertama atau secara berkala pada awal pembelajaran ya, yang non kognitif ya biasanya bagus juga di awal pembelajaran, yang kognitif juga bisa dilakukan di awal pembelajaran ya. Nah lalu bagaimana hasilnya? Ini dasar untuk tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik ya. Jadi ketika kita ketemu satu anak misalnya hasil ujiannya yang lain bagus ya, si ulangannya bagus, kok dia jelek ya, maka label atau adjustment-nya bukan hanya pasti dia nggak belajar, pasti dia males ya. Kalau dulu ya mungkin adjustment-nya pilihannya cuma itu. Kalau sekarang harus kita tanyakan, kenapa nak kamu nggak bisa ini perkalian ini, masih ada yang bingung sehingga banyak salahnya ini misalnya. Nggak bingung sih, cuma lupa misalnya. Kenapa kok bisa lupa? Tadi malam aku nggak belajar. Loh, kok bisa? Kan udah ibu guru kasih tahu seminggu sebelumnya. Kalau kita mau ulangan ya aku lupa habis pergi ya. Ada juga nih kemarin ya murid SMA ini malah ya. Kenapa ulangannya jelek itu ketika saya yang mewawancarai anak ini ya. Soalnya lagi enak-enak belajar itu suka digetok pintu kamar, katanya disuruh misalnya bapaknya datang, ayo keluar pergi ikut pergi, padahal saya lagi belajar. Jadi orang tuanya nggak tanya ada PR apa enggak gitu, pokoknya kalau bapaknya datang diajak pergi harus ikut gitu ya. Dan itu sering katanya ya. Jadi saya lagi ngerjain PR ya, akhirnya pulang malam tidur, akhirnya PR-nya nggak selesai, terus saya dihukum ya, nanti orang tua dipanggil, saya dimarahin gitu, masa sih PR nggak selesai gini-gini. Ternyata penyebabnya itu ya, karena mungkin orang tua tidak sadari gitu ya, orang tua hanya ingin pokoknya kalau ayah yang ngajak pergi semua harus ikut gitu, tapi tidak tanya ya, dia lagi ngerjain PR mau ulangan tuh nggak tanya gitu. Nah ini harus menjadi bagian yang harus kita perhatikan juga gitu ya. Ternyata anak ini bukannya malas ya, bukannya juga tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas ya, ada hal-hal di mana dia tidak bisa tolak ya. Kenapa nggak bilang misalnya sama ayah, aku lagi ngerjain PR atau aku mau ulangan? Nggak berani katanya ya, nggak berani, nanti pasti dimarahin. Kalau pokoknya pergi ya pergi, diajak pergi harus mau gitu ya. Nah ternyata hal-hal yang seperti ini juga harus kita bantu ya, sehingga bisa menemukan solusinya ya. Kenapa dia tidak pernah ngerjain tugas, telat terus ya, ulangan nilainya jelek, ya ternyata hal sepele. Walaupun ketika disampaikan ke orang tuanya, itu alasan aja kali ibu, dia emang nggak belajar gitu ya. Nah tapi kita temukan ya jam berapa nih kalau ngajak malam, pulangnya jam berapa, ya jelas sudah capek mungkin ya, sehingga memang nggak bisa lagi melanjutkan belajarnya ya. Nah jadi ini dasar tindak lanjut ya, baik nggak berupa intervensi ya maupun tindak lanjut proses pembelajaran berikutnya ya. Nah jadi di sini ada dua ya asesmen diagnostik tadi ya, untuk mendiagnostik kemampuan ya. Jadi ada yang non kognitif dan kognitif ya. Saya pakai PPT dari ini ya, dari Sekolah Penggerak ya. Nah, jadi
Kalau non-kognitif untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Itu kan luar biasa ya, bahwa kesehatan atau kesehatan mental juga harus menjadi bagian perhatian kita guru ya. Jadi tidak hanya sebatas kemampuan kognitif ya. Kemudian aktivitas di rumah, kondisi keluarga, latar belakang ya, gaya belajar, karakter serta minat siswa ya. Kemudian kalau kognitif sudah jelas ya, ada identifikasi kompetensi, kemudian pembelajaran di kelas, dan pemberian kelas remedial atau kemudian pengayaan ya, atau mungkin pelajaran tambahan untuk siswa yang capaiannya di bawah rata-rata, gitu ya. Nah, ini tujuannya yang berbeda nih, sehingga menuntut kemampuan guru yang berbeda juga ya, antara kita melakukan asesmen diagnostik kognitif dan juga asesmen non kognitif ya, karena berbeda ya. Nah, di sini untuk asesmen diagnostik non kognitif, keterampilan bertanya ya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini ya. Penting sekali kita bisa menggali ya, bagaimana menggali kesejahteraan psikologisnya anak-anak, bagaimana kita tahu dia sangat tidak bisa membagi waktu dengan tepat ya. Kemudian misalnya orang tua membuat strict waktu yang sangat ketat gitu ya. Saya juga ini baru aja nih 2 hari lalu ya, ada catatan murid ini nggak bisa diem, tidak bisa mengikuti pelajaran Bu, pokoknya catatan kegagalannya banyak banget gitu ya. Kita ketemu lalu banyak bertanya, anak ini kok asik aja ya, menyenangkan gitu, dia bertanya sebatas hal-hal yang dia ingin tahu, dia juga bisa memilih, kita beri mau main pasir dulu atau langsung mau belajar. Boleh nggak aku main pasir dulu? Ya, berapa lama? Kalau misalnya 5 menit bisa gitu kan ya, dengan alarm. Oke, katanya ya. Nah, kemudian kita nyalain alarm, setelah itu dia mau belajar ya. Nah, ketika saya lihat ya, kita lakukan dialog juga dengan orang tua sebagai bagian tindak lanjut ini, kok catatannya nggak sama ya antara dari orang tua dengan catatan yang ada di sekolah, kok nggak sama ya. Ternyata aturan di rumah tuh banyak banget ya yang membuat anak ini sedikit kesannya ya, catatan dari keluarga itu sedikit rebel, sedikit melawan gitu ya. Bayangkan ya, ketika masuk dia minum kan membuka maskernya ya. Mungkin setelah itu lupa ya. Terus kemudian ibunya, ayo pakai masker, jangan lepas sedetik pun. Wah, dia langsung takut, langsung pakai gitu kan ya. Nah, kemudian setelah dia main, sudah saya suruh cuci tangan, dia lupa pakai sabun kan, dia lupa pakai sabun. Kembali, cari sabunnya. Ada di mana sabunnya? Oh, dia seperti ketakutan ya. Cari sabun gitu-gitu. Oh, ternyata ada aturan yang sangat strict ya, sehingga tidak memberi peluang anak ini untuk melakukan inovasi, kemudian untuk melakukan memperlihatkan kemampuan bertanyanya nggak terlihat karena sudah digiring. Sebetulnya kan kita bisa tanya dulu misalnya, kenapa kok maskernya nggak dipakai? Misalnya, lupa tadi aku habis minum, kan hal yang bisa dimaklumi gitu ya, misalnya nanti. Tidak boleh lepas sedetik pun, kan sudah diberitahu gitu sambil tunjuk-tunjuk gitu ya. Nah, sudah ketakutannya. Sehingga banyak hal yang dia tabrak tapi bukan dalam rangka melanggar gitu ya. Tadi misalnya lupa habis minum, lupa pakai maskernya lagi, cuci tangan, mungkin anak kecil mau buru-buru lupa pakai sabun. Nah, kalau catatan dari ini kan dari orang tuanya kan membantah. Ada aturan dilanggar, ada ini. Nah, banyak sekali gitu ya. Nah, kalau kita tidak lakukan, tidak kita petakan gitu ya, bagaimana kesejahteraan psikologisnya, lalu sudah jatuh banyak label tadi ya, nah tentu akan mempengaruhi juga kesehatan mentalnya anak-anak kita ya, murid-murid kita ini ya. Nah makanya tahapan-tahapan non kognitif sama seperti tahapan kognitif ya, ada 3 harus dilakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut nih yang jangan lupa ya. Jadi kalau kita sudah punya data, jangan lupa dilakukan tindak lanjut ya. Nah, seperti apa? Nah, bisa jadi dia mungkin tidak bisa menyatakan secara verbal dengan baik ya, boleh pakai gambar-gambar ya. Yang kamu rasain setelah ulangannya dapat jelek ini yang mana ya? Mungkin ada gambar emoticon yang banyak ya. Misalnya sedih ya, yang ini misalnya gitu. Oh, sedih ya kalau nilainya jelek ya gitu ya. Boleh juga dia gambarkan lewat gambar ya, misalnya daftar pertanyaan mengenai aktivitas di rumah. Yuk kita susun yuk, misalnya pakai kartu-kartu, kita susun yang ideal ya, misalnya bangun tidur, misalnya mandi, makan, belajar, dan lain-lain gitu ya.
Nah, ternyata dia akan rubah gambarnya. Tidak ideal bangun tidur, makan dulu gitu ya. Nonton TV, mandinya entar gitu ya, baru belajar misalnya. Nah, kita bisa bantu ya dengan gambar. Oh, kalau kamu berarti habis bangun tidur langsung lihat TV atau bangun tidur ambil HP misalnya gitu ya. Main game, terus jam berapa lagi baru mandi, baru belajar misalnya. Nah, kita bisa tahu tidak harus digali kalau memang tidak bisa digali secara verbal, bisa dibantu dengan gambar-gambar ini ya, lewat gambar, kemudian lewat bantuan ya, media-media atau menyampaikan pertanyaan kunci kepada anak-anak ya. Kita lihat dengan sesuaian usianya ya, kesesuaian usia ya. Kemudian bisa juga meminta siswa mengekspresikan pelajarannya selama belajar di rumah, menjelaskan aktivitasnya gitu ya. Kemudian juga selama belajar di sekolah juga seperti apa ya. Senang nggak dari online lama kemudian offline misalnya, senang nggak kamu, mana tunjuk emotikonnya yang mana gitu kan ya. Atau kalau ada yang mau menuliskan boleh angkat gambar jempolnya ya kalau hari ini senang belajar offline lagi misalnya gitu ya. Nah, ini kita petakan juga ya sebagai bagian asesmen apa ini? Sebagai bagian asesmen as learning ya selama proses pembelajaran ya, dan juga dilakukan di awal pembelajaran itu juga boleh ya tadi disampaikan ya, karena terus-menerus dilakukan asesmen diagnostik ini, dan ini juga harus masuk ke dalam data catatan kita ya. Nah, jadi untuk diagnostik ada strategi tanya jawabnya ya, pertanyaannya harus jelas khususnya untuk anak-anak di sekolah dasar ya, yang fase berpikirnya masih fase konkret ya. Jadi nanyanya jangan yang membuat anak ini ya ambigu gitu ya. Ini ada juga ya murid ini waktu itu ada kita ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh anak-anak di satu case ya. Jadi misalnya ada dompet jatuh di jalan kasusnya gitu ya. Kemudian dikembalikan ke orang tersebut ya. Kemudian oleh orang tersebut kamu diberi uang ya karena sudah mengembalikan dompetnya ya. Apa yang akan kamu lakukan gitu kan? Nah, dibantu dengan gambar ya. Ada satu anak yang bilang aku tidak mau nerima uang itu gitu ya. Karena aku bukan orang miskin kata dia. Orang yang diberi uang adalah orang miskin dan aku bukan orang miskin. Wah, jadi ada hal yang cara pandang lain nih anak-anak dari pemberian ya, memaknai pemberian itu ya. Berarti kan kita punya checklist untuk kita ya. Oh, ini berarti harus diperjelas nih ya bagaimana memberi dan menerima uang dari orang lain, apa konsep sedekah, harus diperjelas nih dengan hal yang konkret gitu ya. Jangan sampai anak-anak terjadi kesalahan persepsi ya memandangnya, karena tadi kalau tidak konkret dengan contoh konkret kesulitan ya, khususnya anak-anak di sekolah dasar ya, mungkin di usia-usia di 10 tahun ke bawah itu masih pola pikirnya masih konkret ya. Jadi kita kuatkan, beri pertanyaan, kemudian juga kalau siswa balik nanya ya gitu, itu bukan aku tidak mau diberi, boleh kan aku menolak pemberian orang itu misalnya, dia bertanya gitu ya. Terus kita harus kembalikan lagi ya, menurutmu kira-kira kalau kamu misalnya kamu ngasih uang ke seorang terus uangnya dikembaliin lagi, perasaanmu gimana ya. Jadi kita kembalikan lagi, membuat refleksi ya. Jadi saat siswa balik bertanya, kita ajak dia untuk melakukan refleksi gitu ya. Nah, ini yang disebut ada di asesmen non kognitif ya. Nah, jadi kesehatan mental gitu ya, ini sangat diperhatikan. Nah, tindak lanjutnya bentuknya seperti ini ya. Jadi identifikasi ya kalau ada ekspresi negatif ya, kemudian tindak lanjut dengan komunikasikan ke orang tua ya. Kemudian bisa juga diulang asesmen non kognitifnya pada awal pembelajaran ya. Misalnya hari ini kita belajar perkalian lagi, yang kemarin kan sudah ya kita bahas. Gimana sekarang kita belajar kalau kita belajar perkalian lagi, kan kita bisa tanya juga ya. Kemarin kan kayaknya dia trauma banget misalnya ya, pelajarannya susah ya. Nah, jadi kita bisa ulang kembali gitu ya. Nah, ini jadi terlihat bagaimana kita memahami siswa itu secara menyeluruh profilnya ya. Jadi bahkan kita bisa tahu, wah ada di mana ini atau ada perilaku apa yang harus kita komunikasikan ke orang tua, atau sekolah bisa bantu apa ya dengan profil murid yang seperti ini ya. Makanya harus juga ada tindak lanjut. Nah, jadi di non kognitif ya.
Nah, mungkin kita juga bertanya ya, kita sering banget ya, misalnya biasanya yang SD, yang SMP juga harusnya juga tetap sering ya. Kalau yang SD kan misalnya, hari ini siapa yang udah sarapan? Nah, itu masuk dalam non kognitif ya. Aku belum, Ustazah. Gini, kenapa? Aku bangun kesiangan misalnya. Siapa yang mau bagi kuenya dengan yang belum sarapan? Nah, itu juga jadi satu tindak lanjut ya. Nah, mungkin kalau SMP mungkin kita udah nggak tanya dia sarapan atau enggak mungkin ya. Kita tanya dengan pertanyaan lain yang juga kita bisa tahu bagaimana kondisinya anak-anak saat ini ya. Misalnya macet gitu ya. Tadi yang rumahnya paling jauh siapa nih? Oh, Mas ini ya. Macet nggak Mas tadi sampai ke sekolah gitu misalnya. Lancar Ustazah, soalnya saya dari jam 6. Kamu bangun jam 6 udah berangkat. Terus kamu siap-siapnya dari jam berapa? Nah, kita juga bisa ya tanya kondisi seperti itu mungkin ya kalau untuk anak-anak yang lebih besar ya di sekolah menengah ya. Aku kalau habis subuh nggak tidur lagi Ustazah, langsung siap-siap beres-beres, pokoknya jam 6 harus berangkat misalnya. Nah, kita tahu ternyata dia udah ada prepare bagus banget ya, dan juga bisa menjadi bahan refleksi untuk teman-temannya ya ketika ada kasus yang sama ya, yang terlambat terus misalnya. Terlambatnya biasanya kalau yang anak-anak SD kan terlambatnya karena nungguin ada saya pernah tuh lihat di buku terlambatnya dulu ya, kan ada satu sekolah kalau terlambat harus nulis di buku terlambat ya. Kenapa terlambat? Karena nunggu papa baca koran. Jadi terus lama ya, anaknya udah siap, mungkin papa yang masih belum selesai baca koran. Dulu masih ada koran ya, sekarang nggak ada ya. Pakai itu digital semua ya bacanya ya. Wah, ternyata keterlambatan ini disebabkan oleh hal-hal non teknis dari dia ya kan. Tapi yang merasakan nggak enak kan si anak ya, dia terlambat, sebel, aku udah siap tapi gara-gara misalnya orang tuanya yang telat, aku jadi ikut telat gitu ya. Nah, ini kan bahkan ada yang saking sering terlambatnya ya, dia nulisnya selalu gini. Jadi misalnya hari Senin kan dia terlambat ya. Misalnya terlambatnya macet misalnya. Nanti hari Selasa dia tulis lagi idem seperti hari Senin, alasannya gitu. Tadi Rabu idem seperti hari Senin. Saking terlambat setiap hari ya. Walaupun mungkin alasannya beda-beda ya, tapi saking dia juga udah sebel gitu ya karena telat terus. Nah, ini kan bisa kita tindak lanjuti gitu ya. Kenapa ya terlambat terus gitu ya. Nah, ini hal-hal yang mensupport ya kesehatan mental siswa ya. Seru ya di asesmen non kognitif ini ya. Yang kita juga jangan lupa di tahapan-tahapan ya kita juga punya catatan sehingga kita bisa melakukan tindak lanjut ya. Nah, kalau di asesmen yang kognitif ya, kita tahu bahwa ranahnya sangat berbeda begitu ya. Nah, di sini kita ingin, tapi tujuannya sama ya, untuk mendiagnosis kemampuan dan kondisi siswa ya. Kalau di kognitif itu sudah sampai kemampuan dasar siswa dalam topik yang akan dibahas ya. Jadi di sini untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, tadi sudah dijawab semua oleh Ustazah ya. Jadi bukan untuk mengejar target kurikulum ya. Jadi kemampuannya masih bingung antara 2x4 dengan 4x2, berarti jangan naik dulu nih ke tema berikutnya, misalnya pembagian misalnya. Nah, karena dia di sini aja belum duduk nih pemahamannya gitu ya. Nah, di sini asesmen diagnostik bisa berupa formatif ya maupun sumatif ya. Kemarin sudah jelaskan ya oleh Coach Pratama ya. Ada assessment of learning, assessment for learning, dan juga assessment as learning ya yang harus kita lakukan ya. Jadi pada awal pembelajaran, selama pembelajaran, di akhir setelah guru belajar menjelaskan ya, atau pada waktu yang lain. Jadi kita bisa ingat ya ketika misalnya besok kita akan membahas tentang fotosintesis misalnya ya, tapi harus dibaca dulu ya tentang bagian-bagian tumbuhan misalnya yang sudah Ustazah ajarkan kemarin, itu dibaca dulu ya. Coba dibaca dulu, baru kita akan cerita tentang fotosintesis gitu misalnya ya, karena bab ini akan melibatkan gitu, merecall pembelajaran sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga bagian dari asesmen diagnostik ya. Jadi kognitif ya. Nah, karena kalau dulu mungkin ada persepsi ya, sebelum pembelajaran kan suka tanya-tanya ya guru ya, suka tanya-tanya misalnya siapa yang udah tahu itu fotosintesis apa misalnya gitu ya. Ini prosesnya gimana gitu ya. Nah, itu kan juga sudah kita lakukan ya, tetapi sekarang kita
membuat dengan terencana gitu ya, bentuk asesmen diagnosis kognitif ini ya. Nah, kemudian harus ada jadwalnya ya. Tadi tidak, karena saya nggak siap, udah deh ulangan aja deh mendadak gitu ya. Atau mengerjakan soal misalnya. Kemudian identifikasikan juga penyederhanaan kompetensi dasarnya ya. Kemudian susun pertanyaan sederhana, 2 pertanyaan sesuai kelas ya, sesuai level kelas, 6 pertanyaan dengan satu topik kelas bawahnya, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya ya. Jadi misalnya itu tadi kayak misalnya kita sedang membahas fotosintesis, yang dibutuhkan adalah bagian-bagian tumbuhan gitu ya. Nah, mungkin ada pelajaran di bawah itu, mungkin tumbuhan itu terbagi dari apa sih? Saya udah lupa, Bu Yayu, apa ya pelajaran SD, SMP, IPA misalnya. Tumbuhan itu ada akar tunggang atau akar apa satu lagi? Akar serabut. Akar serabut. Ketahuan pas pelajarannya saya ke toilet jadi nggak inget ya. Nah, mungkin level di bawahnya ditanya dulu gitu ya, misalnya fotosintesis itu hanya bisa di tumbuhan yang gimana nih, karena di level bawahnya gitu ya. Jadi kita memetakan gitu. Wah, ternyata udah pada lupa kayak saya nih gitu ya. Berarti boleh deh kita ulang dulu ya tentang pembagian tumbuhan misalnya sebelum masuk ke proses fotosintesis gitu ya. Nah, jadi di sini menjadi prasyarat untuk mengikuti pembelajaran gitu ya. Sehingga itu menjadi feedback untuk guru ya. Oh iya, kita mau cerita fotosintesis tapi anak-anak lupa, padahal kan yang dibutuhkan misalnya untuk tumbuhan yang berhijau daun gitu. Benar ya, hijau daun ya. Saya dikoreksi ya, ini udah lupa pelajarannya ya. Misalnya kalau tumbuhan-tumbuhan apa yang tidak bisa melakukan fotosintesis, ini kan harus dari penggolongan sebelumnya gitu ya. Nah, ini merupakan data juga ya untuk guru bahwa oh diulang sedikit deh. Jadi karena tidak bisa ketika langsung semua muridnya begini, karena lupa ini apa ya tadi, malah ribut sendiri mungkin ya. Oh, coba lihat dulu di sini. Akhirnya pembelajaran menjadi tidak kondusif ya. Jadi penting sekali untuk melakukan kesiapan ini. Nah, kemudian bisa melakukan tindak lanjut ya. Jadi misalnya paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham ya. Rata-rata kelasnya banyakkan yang mana nih? Ya. Kalau kita kan membuat soal ya, misalnya ada soal dengan 3 opsi gitu ya. Jawaban yang benar misalnya kita taruh di C selalu misalnya ya. Nanti kemudian di B, berapa orang yang salah di pertanyaan nomor 2, berapa orang yang salah di nomor 1 misalnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana sehingga kita bisa mengelompokkan murid-murid kita ya. Nah, kemudian di sini ada istilah ATP ya. Di kuliah yang ketiga dengan Coach Hakim akan dibahas ya, alur tujuan pembelajaran ya. Jadi siswa dengan nilai rata-rata kelas ya, misalnya kita dulu punya KKM ya, sekarang misalnya masuk nih semuanya, hampir semua 80% menjawab betul ya, maka bisa lanjut tuh ya sesuai dengan topik yang akan kita bahas dengan alur tujuan pembelajaran yang sudah kita buat ya. Kemudian kalau di bawah rata-rata maka akan mengulang dulu ya kompetensi yang belum dipenuhinya apa. Kemudian di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan ya. Karena di kurikulum Merdeka tadi di teaching at right level yang menjadi dasar adalah kemampuan siswa ya. Dan banyak sekali aktivitas yang berdasarkan project based learning ya. Nanti kita akan gali untuk teman-teman yang sudah ada di sekolah penggerak ya, juga siap ini ya melakukan ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum mengikuti IKM ya, tidak ada salahnya juga ya kita juga mencoba ya melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif ya, yang sangat bisa kita lakukan ya. Nah ini ya, nah misalnya ini ya kita lihat asesmen awal matematika kelas 3 gitu ya, tentang panjang pensil ya. Panjang pensilnya itu sudah ada ukurannya ya, 10 cm gitu. Bahkan di sini siswa juga disuruh nulis alasannya ya, kenapa kamu jawab 10 ya, kenapa kamu jawab 7 misalnya. 7 karena sebetulnya mulainya dari 3 gitu ya. Jadi sebetulnya panjang pensil ini bukan 10 gitu ya. Jadi 10 dikurang 3, jadi panjang pensil itu 7. Jadi ada jalannya lah istilahnya. Kalau dulu matematika mana jalannya gitu ya. Nah ini karena ini kan menjebak ya. Misalnya kalau yang tidak teliti tentu akan jawab 10 gitu ya. Ada alasannya. Ini kemudian bisa kita lihat ini ya. Oh, yang sudah paham utuh berapa orang, yang paham sebagian maupun tidak paham itu berapa orang gitu ya. Nah, ini
Ini mohon maaf ada yang belum di-mute. Iya, sedang saya cari. Bentar. Iya, mungkin lupa. Ada suara lain. Kayaknya udah aman. Udah aman ya. Oke, baik ya, terima kasih ya. Nah, jadi kita bagi nih di materi tentang mengukur panjang gitu misalnya ya, atau satuan ukur panjang misalnya sekian persen yang memahami, sekian persen yang belum memahami ya, sehingga bisa kita lakukan tindak lanjutnya ya. Pembelajaran dapat dilanjutkan. Kemudian juga pemberian remedial dengan cara mengukur panjang dengan alat ukur baku panjang mistar atau meteran ya. Bisa dengan menjadi tugas kelompok ya, kemudian jadi tugas di rumah bersama-sama dengan orang tua untuk satu aktivitas gitu ya yang melibatkan alat ukur ini ya. Kemudian juga bisa juga melakukan ini diskusi secara berkelompok ya, sehingga ada satu tugas yang mengarah kepada proses pembelajaran ini ya. Jadi sangat terencana ya. Jadi beneran jadi guru ya tadi ya, karena kita detail sekali ya untuk melihat profil anak-anak murid kita. Nah, oke ya. Nah, gimana nih pengalaman Bapak dan Ibu ya? Apakah kalau saya sih yakin ya, Bapak dan Ibu guru itu sudah juga melakukan ya asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Tapi tadi ya mungkin belum dimasukkan ke dalam kotak. Oh ini loh yang sudah saya lakukan, ini yang sudah akan saya lakukan. Mungkin belum dimasukkan dalam kotak. Jadi hanya oh ini kan pertanyaan biasa menyapa anak-anak sudah makan atau belum. Tapi itu ternyata masuk loh ke dalam asesmen diagnostik non kognitif ya. Karena gimana coba misalnya, terutama untuk yang anak-anak kecil misalnya ya, wah belum sarapan padahal istirahatnya nanti masih duhur gitu ya, kita ngebayangin nggak dia rasanya gimana ya, misalnya lapar terus kemudian jadi lemes gitu ya, atau bahkan jadi ngantuk ya. Itu juga bagian dari asesmen non kognitif sebetulnya ya. Tadi tanya macet kenapa terlambat, tapi harus ada tindak lanjut. Kalau kita lihat tadi petanya, oh dia setiap hari nggak pernah sarapan sih ya, kita boleh dong ke orang tuanya gitu ya bertanya ya, adakah kesulitan atau memang dia bangunnya susah ya, atau kemudian terbiasa dalam keluarga itu terbiasa tidak sarapan, oh berarti aman kan gitu ya, karena dia mungkin udah biasa seperti itu ya. Nah jadi kita perlu tahu datanya ya, dan itu udah kita tanyakan ya, dan masuk ke dalam ranah non kognitif. Ayo kita catat. Jadi ada data terkait dengan profil anak-anak yang siswa kita gitu ya, yang sudah kita dapat gitu ya. Nah boleh dong tulis di chat ya, atau boleh raise hand deh Bapak Ibu yang sudah melakukan ini gitu ya, walaupun belum diberi nama tadi ya, asesmennya diagnostiknya kognitif atau non kognitif, dan mungkin belum disikapi dengan tindak lanjut berikutnya, atau mungkin bahkan ada yang sudah nih ya. Nah boleh silakan, boleh tulis di chat atau raise hand ya. Nah, apakah sudah? Silakan Ustadzah untuk menulis di chat ya, atau raise hand. Oh saya setiap pagi nanya kayak gitu misalnya ya, saya ke anak-anak gitu ya. Terus saya karena saya ada case ya bahwa ini masalah uang saku ya ketika itu ya. Jadi sekolah ini sering hilang uang ininya, Mbak Yayu, kan ada infak telepon ya. Itu sering hilang, itu di siang hari itu hilang ya. Terus kemudian saat dilihat dengan CCTV gitu ya, dan ketahuan anak ini gitu. Ternyata anak ini ada dan dia ngaku. Jadi dia itu tidak dapat uang saku karena menurut orang tuanya kan di sekolah sudah dapat snack ya, dan dapat makan siang. Jadi untuk apa uang saku gitu kan? Jadi padahal anak ini anak laki-laki yang main bola. Oh, istirahat main bola, lari-lari ya, sehingga snack dan makan siang lewat aja ya. Dan dia lapar ya. Jadi ketika lapar itu dia nggak punya uang, akhirnya mencuri uang infak telepon karena tempatnya mudah gitu. Nah, ini kan alasan yang jelek gitu ya maksudnya ya. Dan ternyata menjadi info yang berharga untuk orang tuanya kan udah marah nih ya gitu, sampai kok mau nyuri. Ternyata alasannya kan itu tadi gitu ya, alasannya cukup penting disikapi juga dari rumah ya, bahwa mainnya kan nggak bisa kita cegah ya anak-anak, apalagi anak laki yang main bola, lari-lari gitu ya. Kalau misalnya ini Bu Santi,
Kita lihat ada anak yang cemberut itu pagi-pagi, kemudian kita tanya, kok cemberut? Ada apa? Masuk nggak itu? Iya, betul. Kenapa cemberut? Kenapa nggak diantar mama ya? Misalnya biasanya diantar mama ya, kita bisa pancing kan, gitu. Nggak diantar mama ya? Atau tadi kenapa berangkat sendiri atau apa? Kita bisa bantu dengan pertanyaan pengarah ya. Kalau kadang kan dia cuma diem aja, cuma gini-gini ya. Kita bantu pertanyaan pengarah itu juga boleh ya. Itu juga sangat bisa. Oke. Ya, itu ada beberapa yang masuk di chat itu, Bu Santi? Oh iya, siap. Asesmen atau nanti mau dikumpulkan di akhir sesi tanya jawab. Itu isinya tanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang ini Ustadz Lalu yang bertanya, dan kalau yang ini asesmen non kognitif sudah kami lakukan, yang bertanya kabar apa sudah sarapan, iya betul. Nah itu tadi bisa ditindaklanjuti ya kalau memang aman-aman saja misalnya, atau kemudian ada yang harus kita tindaklanjuti ya. Sudah sarapan kan tadi ya, misal contoh kasus anak mencuri tadi, dia sudah sarapan, dapat snack ini ya. Kenapa harus mencuri gitu kan? Karena lapar, ternyata nggak cukup porsinya untuk anak laki-laki yang aktif begitu ya. Nah, termasuk di dalam ranah yang kita tindaklanjuti ya. Oke ya. Nah, kemudian ini Ustadz Lalu ya bertanya, kalau tes psikologi termasuk dalam proses asesmen diagnostik versi Merdeka Belajar, sebentar agak ke atas ini. Ya, nah, misalnya tes kesiapan belajar, ya. Jadi asesmen diagnostik itu ada yang dilakukan di awal proses pembelajaran maupun di awal tahun ajaran, ya, di tahun ajaran, atau kemudian di tengah-tengah dibutuhkan tes psikologi, dibutuhkan tes kesiapan belajar, tes IQ, itu masuk ke dalam asesmen diagnostik, ya, diagnostik yang kognitif karena kita ingin lihat kondisinya anak-anak ini seperti apa, ya. Bahkan kalau di SLB maupun di sekolah inklusi, asesmen diagnostiknya tidak hanya kognitif dan non kognitif, tapi juga ada asesmen tubuh kembang selalu. Nah, ini juga dibutuhkan sebagai data. Ya, jadi betul sekali tes psikologi karena tadi kata kuncinya dilakukan di awal proses pembelajaran. Ya, dan di awal proses ini yang kita artikan di awal kelas, di awal bab. Ya, jadi ketika kita mau ke bab baru juga ada asesmen diagnostik kognitifnya, maupun di awal ketika proses belajar mau mulai ya, misalnya PPDB, atau kemudian juga ada siswa yang kita rasa kayaknya butuh nih harus tes IQ, tes kesiapan belajar, itu juga masuk ke dalam asesmen diagnostik gitu ya. Ya, terima kasih Ustadz Lalu, kemudian ada Ustadz Iin ya. Nah, ini ada Ustazah Eka Adinda ini. Oh ya, Ustazah Eka. Halo, siapa ya? Oh ini Ustazah Eka nih juga nih sudah ya, dilakukan ini. Ya, tapi belum sampai ke tindak lanjut. Nah ya, jadi ditambahin nih Ustazah Eka ya, boleh dikasih catatan ya, ada buku yang kita punya ya, kita juga lihat. Jadi kita juga bahkan bisa ngoreksi dari itu tadi buku terlambat tadi ya, ditaruh di depan satpam mungkin ya, di ruangnya satpam terlambat. Kita kan bisa buat nih petanya ya, direkap untuk kelas 5 misalnya, kita pegang kelas 5 yang suka terlambat. Udah dia terus ya, bahkan sampai tadi yang saya ceritain ya, dia terlambatnya sama seperti hari Senin ya, walaupun harinya Jumat, terlambatnya sama seperti hari Senin gitu ya. Nah, jadi saking emang itu kendalanya nunggu ayah baca koran itu tadi itu ya, nunggu ayah baca koran ya. Nah, tentu kita harus tindak lanjuti. Jadi ini bukan hanya data bukan hanya data pemanis gitu ya, tapi ini data penting untuk profil kesejahteraan siswa. Ya, bagaimana dia mau siap belajar gitu ya, kalau belajar terlambat misalnya udah dia masih ngos-ngosan misalnya, terus udah langsung harus join setengah jam padahal gurunya udah cerita banyak, mungkin pasti tidak nyaman dia belajar seperti itu ya. Belum lagi temennya nanya telat melulu sih gitu kan ya, udah tambah nggak tenang lagi ya. Nah, jadi harus ditindaklanjuti ya Ustazah Eka, ini sudah bagus dilakukan dan kognitif ya. Makanya saya rasa bahwa yang kognitif udah sering, yang non kognitif juga sudah pernah ya, tapi belum dimasukkan ke dalam kotak-kotak ya. Oke, ini asesmen kognitif dilakukan setelah satu bab. Diagnosa hanya sekedar tanya kabar dan harapan, pernah juga kami lakukan di awal tahun pembelajaran untuk mengetahui modalitas belajar. Ya, betul ya. Jadi sekarang ditambahkan ya. Jadi tidak hanya di awal tahun pembelajaran, tidak hanya di awal semester ya, tidak hanya, tapi bahkan tadi di awal bab ya, untuk diagnostik kognitif ya. Diagnostik non kognitifnya pun
dilakukan ini bagus ya setelah materi selesai, atau juga di dalam proses, misalnya kita lihat ekspresi ya, kalau saya ngajar mahasiswa misalnya ekspresinya masih zing aja kan kita pada bingung ya. Kita kan bisa menangkap emosinya ya, ekspresinya, apalagi kalau Zoom begini ya, pada bingung ya. Yang baru saya jelaskan ya. Nah, kalau anak-anak kan mungkin diam aja semua gini ya, nggak bergerak. Tadi jelas yang dijelaskan Ustazah, misalnya diam udah tau gini-gini udah, tapi mau menjawab tapi gimana gitu ya. Tentu kita harus oke, Ustazah jelasin lagi ya. Mungkin masih ada yang bingung ya, misalnya gitu ya. Jadi tidak tadi di timingnya, ketika kita juga dalam kaidah assessment of learning, for learning dan as learning, nah kita mainkan. Ini jadi assessment as learning nih kalau yang baik kognitif maupun non kognitifnya ya, selama proses pembelajaran dan melibatkan siswa ya, ini dilakukan. Nah, jadi di sini dari Ustazah Umiana ya, bahwa 1 jam materi selesai ya, bagus sekali ya. Kemudian diagnostik sekedar tanya jawab dan harapan, kemudian juga bagaimana ketika dia nilainya jelek misalnya ya, tidak sesuai dengan target, kita bisa tanya juga ya, kenapa nggak belajar tadi malam, atau susah materinya belum ngerti ya, sehingga kesulitan misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga bisa kita tanyakan ya, bagian dari asesmen non kognitifnya ya. Baik, kemudian ini juga ada mengkomunikasikan dengan orang tua mengenai temuan asesmen non kognitif adalah satu tindak lanjut. Oh, betul sekali Ustazah. Ya, Ustazah Iin ya, betul sekali. Salah satu tindak lanjut yang di sini ya tadi saya sampaikan bahwa salah satu tindak lanjut dari asesmen non kognitif adalah mengkomunikasikan dengan orang tua ya, mana tadi ya. Dan nah, karena ini justru penting ya kalau kita lakukan komunikasi ke orang tua. Nah ini ya salah satu bentuk tindak lanjutnya. Ya, ini ya. Jadi identifikasi ya dengan ekspresi negatif mungkin ya, kemudian ajak diskusi 4 mata ya, diskusinya yang santai banget gitu ya. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa bila diperlukan, kemudian ulangi lagi ya. Misalnya kita lihat oh dia kayaknya agak lebih tenang setelah mungkin ada hal-hal yang akan kita lakukan bersama, nah boleh kita lakukan lagi asesmen non kognitifnya ya. Jadi betul sekali Ustazah, boleh dikomunikasikan kepada orang tua kayak tadi ya, misalnya kenapa mencuri ya, karena kok hilangnya dari mulai sedikit uang infak telepon itu, kirain paling lupa adminnya gitu ya. Akhirnya mulai kita catat tuh. Misalnya, oh infak telepon hari ini ada sekian gitu ya, kok jadi hilangnya segini, hilangnya banyak gitu ya. Dan ketika disampaikan dengan alasan bahwa saya lapar karena nggak dikasih uang saku gitu ya, jadi akhirnya mencuri uang infak itu. Nah ini kan harus kita komunikasikan ya ke orang tua ya. Mungkin ada yang harus diubah ya, atau boleh walaupun sudah sarapan, walaupun sudah makan snack, mungkin orang tua mau bawain bekal aja, misalnya nggak membolehkan jajan di kantin, misalnya ya, bawakan bekal aja, atau kemudian juga menambah porsinya mungkin ya. Nah, atau mungkin anak-anak lagi seneng tuh dipegangin uang untuk uang jajan, nah boleh diatur, diajak untuk bagaimana cara mengelola uang saku, misalnya ya, mau harian, mingguan, atau bulanan ya, sehingga meningkat lagi tuh kemampuan anak ya dari hasil asesmen kita ya. Nah ini ya, jadi kita mau cerita ini tadi ya, wah Masya Allah ya, sudah banyak juga ya ustazah atau sekolah-sekolah yang juga melakukan ini ya, asesmen non kognitif maupun asesmen kognitif ya. Nah jadi di materi pertama kemarin ya, bagaimana kita harus memandang paradigma baru tentang asesmen ya, bahwa ini adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan penilaian, berdasarkan pengukuran. Nah, jadi penilaian dan pengukurannya tidak sebatas dari hasil ulangan ya, kemudian tidak sebatas dari mengerjakan tugasnya tepat waktu ya, tapi banyak hal lain ya. Tadi diskusinya, kemudian dia bisa presentasi, kemudian dia bisa lakukan berbagi misalnya. Jadi kalau konsep terpadu Ustazah lakukan, itu luar biasa ya, dari telaah, eksplorasikan, rumuskan, presentasikan, apalagi tuh aplikasikan. Nah, do-nya ini yang luar biasa yang nggak ada di tempat lain, duniawi dan ukhrawi ya. Nah ini
di konsep terpadu ini, apalagi nanti kalau kita sudah belajar di proyek profil pelajar Pancasila ya, ada D dan U yang menjadi keunggulan kita yang masuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila. SIT akan masing-masing SIT akan punya kurikulum operasional yang khas ya masing-masing, dan ini luar biasa gitu ya. Insya Allah ya. Di sini luar biasa jika proses meraih SKL SIT dilakukan asesmen diagnosis ini ya Dok ya. Ini Bu Tuti ya. Iya. Iya betul, dan ini saya yakin sudah dilakukan ya, tapi tadi belum dikotakin aja ya, belum dikotakin masuk ke dalam ini asesmen diagnostik, ini kognitif maupun non kognitif ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang insya Allah Ustaz saja sudah lakukan. Tapi sekarang kita harus perkaya gitu ya, perkaya karena kita sudah tahu wawasannya, kemudian bisa kita perkaya ya. Silakan siapa lagi yang mau cerita tentang pengalaman ya mungkin, atau nanti saya serahkan lagi ke Mbak Yayu ya, insya Allah sudah di slide terakhir ya. Semoga semakin semangat ya. 3 menit lagi nih Mbak Santi. Oh 3 menit lagi. Ya. Itu ada Bu Tuti Jabar, ada Bu Nika Fitri ya. Itu ada beberapa. Ya, ada yang belum ya? Oh ini ya tadi bagaimana kalau sudah ada asesmen diagnostik dan tindak lanjut tapi tidak ada progres perbaikan dari siswa maupun orang tua. Maka kita harus tanyakan lagi kendalanya ya. Ada kendalanya apa? Dari home visit ya, kita lakukan home visit. Ada kendala apa nih ya? Ada anak yang full. Saya ketemunya lumayan banyak ya kalau di sini. Mudah-mudahan di tempatnya teman-teman nggak ada ya. Yang ayah ibunya bekerja di luar kota, ketemu anaknya bisa 3 bulan atau 1 bulan sekali paling cepat. Anak-anak ini full tinggal dengan kakek neneknya. Yang tentu berbeda misalnya pola asuh dan lain-lainnya ya, sehingga ketika menindaklanjuti juga jadi sulit gitu ya, karena mungkin ada keterbatasan dari usia kakek nenek. Nah ini tentu kita tanya, adakah kesulitan ya, ada hasil-hasil yang kita harapkan perbaikannya ini tapi belum dilakukan. Nah tentu kita harus lakukan ini lagi, kita lakukan dialog lagi ya dengan orang tua ya. Bahkan saya juga ketemu ada orang tua kasusnya gitu ya, anaknya tinggal dengan kakek nenek, dan kakek nenek ketika ada panggilan dari orang tua tidak mau datang, biar orang tuanya yang datang, biar orang tuanya urus cuti Bu, biar dia cuti, biar dia. Padahal orang tuanya nggak paham tuh. Iya, kakek neneknya nggak mau, rapotan aja kakek neneknya nggak mau datang, nggak mau, itu urusan orang tuanya katanya gitu. Jadi kalau sudah saya dititipi, tapi masa saya harus ngambil rapot kalau anaknya ada masalah di sekolah, saya juga harus datang, saya nggak mau. Nah ini kan perlu dikomunikasikan juga ini ya antara orang tua atau kakek nenek yang ada di rumah itu tadi, dan jangan sampai kemudian anak menjadi korban miskomunikasi seperti itu gitu kan. Nah kan kasihan, akhirnya kan berdampak pada anaknya juga. Nah jadi boleh Ustazah di tindak lanjutnya kita lakukan. Jadi biasanya kalau kita membuat tindak lanjut, kita tanya ya, misalnya pada orang tua, misalnya kira-kira akan dilakukan mulai kapan ya Bun? Misalnya mulai minggu depan ya Ustazah, saya akan dampingi dia belajar, misalnya saya akan kurangi gadgetnya, oke. Nanti kita cek lagi berapa lama kira-kira nanti, sampai sebulan ini kita lihat ya. Nah jadi ada kesepakatan waktu juga boleh Ustazah dengan orang tua gitu ya, sehingga ketika kita melakukan pemanggilan lagi karena tidak ada progres, kita ada dasarnya tadi ya, kita sudah memberi kesempatan misalnya 1 bulan ya, tapi belum ada progres gitu ya, maka boleh kita lakukan dialog kembali ya dengan orang tua, dan ada catatan ini. Nah lebih bagus juga dilengkapi dengan home visit ya, ada home visit sehingga kita bisa tahu kendala-kendalanya apa. Ya, Ustazah Nika ya. Oke, ya, kembali lagi ke Mbak Yayu. Luar biasa, jazakumullah khair. Aku sambil belajar nih jadi moderator nanti. Mbak Santi, ini sebelum kita masuk ke teman-teman yang nanti akan bertanya, saya kok jadi teringat ya apa yang namanya asesmen non
kognitif ya, diagnostik non kognitif itu kok saya nyambungnya dengan internalisasi ya. Ada ADLX introvert itu. Ya, betul. Nyambung ya, benar ya. Saya kok nyambung mana? Internalisasi. Kok internalisasi? Individualisasi. Iya. Itu kan personal banget gitu. Seperti itu. Betul. Pada poin teaching at right level, individualisasi masuk gitu. Iya, Oke, Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini materi sudah selesai. Kini sudah masuk sesi tanya jawab, sharing, atau mungkin ada banyak hal yang mungkin Ustadz-ustadzah akan sampaikan. Silakan bisa raise hand atau bisa melalui chat di Zoom meeting ini. Monggo, silakan. Ada SDIT Nurul Islam. Ada PKIT Robani gitu. Kayaknya kebutuhan terkait dengan non kognitif itu di jenjang lebih rendah itu lebih banyak atau sama aja jenjang TK, SD, SMP? Iya, semuanya butuh. Cuman teknik kemudian pendekatannya mungkin sedikit berbeda ya antara SD, SMP dan SMA gitu ya. Di SD kan mungkin hal-hal yang dia alami sehari-hari ya, yang dekat aja kan. Tadi misalnya kenapa terlambat? Iya ya, baca koran melulu gitu kan. Kalau anak-anak yang sudah besar kan mungkin macet lah, mungkin kemudian ada hal-hal lain, tugasku belum selesai, ustazah masih ngebut. Nah, mungkin ada hal-hal yang seperti itu ya. Jadi mungkin kita akan melihat ini ya, akan melihat bahkan bisa juga dijadikan PTK itu nanti ya, bagaimana menindaklanjuti hal itu gitu ya. Nah itu menjadi kaya juga tuh nanti ya. Alhamdulillah ini Ustazah Santi, ini ada SDIT Al-Kawah apa ini kok kepotongnya? SDIT Al-Kawakib Hikmawati itu ya. Ini ada yang bertanya, apakah asesmen diagnostik ini dilakukan harus setiap di awal tahun pelajaran? Atau bisa dilakukan setiap mau mengawali pembelajaran yang baru akan dipelajari oleh siswa, Ustadz. Apa asesmen ini butuh suatu instrumen khusus, Ustadzah, atau dapat dilakukan dengan berbagai macam cara? Silakan, Bu Santi. Ya, ini saya share screen lagi. Sudah kelihatan belum? Kok hilang ya? Sudah kelihatan, Mbak Yu? Udah kelihatan, kelihatannya matur nuwun. Maturnya depan ya. Nah ini ya. Kapan ini ya dilakukan asesmen diagnostik ini ya? Jadi yang kognitif maupun non kognitif ya dilakukan karena ini menjadi dasar tindak lanjut berikutnya. Jadi boleh dilakukan pada saat awal pelajaran ya, contohnya tadi ya, misalnya kita mengingat-ingat pelajaran yang sebelumnya atau kemudian mereview pelajaran yang akan kita bahas hari ini ya, misalnya kita akan bahas fotosintesis. Siapa yang udah pernah dengar kata-kata fotosintesis? Itu kan juga dari diagnostik ya. Kemudian kalau di awal tahun ajaran baru ya ada proses PPDB ya. Nah ini asesmen diagnostik ini juga perlu dilakukan ya, sehingga untuk sekolah-sekolah ya pada saat persiapan proses PPDB, bentuk observasinya tidak hanya observasi kognitif, jadi harus juga ada observasi non kognitif ya, tadi berupa misalnya tugas tumbuh kembangnya atau kondisi kesehatan mentalnya, ini juga harus masuk ke dalam bagian observasi ya. Bahkan ada yang di tempat observasinya SD itu guru-gurunya pakai dress code yang lucu-lucu ya, pakai bando lucu, terus ada gurunya pakai Captain America misalnya untuk mengurangi ketakutan anak-anak pada saat observasi, karena biasanya kan orang tua misalnya ayo belajar biar bisa masuk ke SD itu loh ya, pokoknya kalau ditanya jawab loh ya, ditanya namanya jawab, wah udah dicecar banyak pertanyaan buat dia takut ya, waduh ternyata ujian kayak gini ya, kan bisa aja takut ya, datang pagi-pagi jadi tidak fresh, kemudian sambut oleh guru-guru yang menyenangkan, mungkin rasa takutnya jadi hilang gitu ya, karena kita pahami, karena kita punya data non kognitif misalnya ya, bahwa ketika anak-anak ujian kita sendiri ya, ketika ada kata ujian, ketika ada kata tes itu kan juga takut gitu ya. Nah makanya mungkin ada istilah-istilah yang
lebih ramah untuk anak-anak SD yang mau ke TK yang mau ke SD mungkin ya. Nah, jadi itu bisa dilakukan di situ. Tapi tidak hanya sekali, bukan berarti kalau sudah dilakukan di awal tahun pembelajaran maka gugurlah semua kewajiban, bukan gitu ya. Dilakukan lagi ulangannya ya, setiap tadi awal bab ya, kemudian juga masuk ke topik yang baru ya. Kemudian tadi awal jenjang ya dari SD TK mau ke SD, SD mau ke SMP itu juga diagnostik ya. Jadi kalau ini nanti ada juga istilah kalau dalam kurikulum Merdeka asesmen diagnostik berkala ya. Karena ada toolsnya, betul sekali ada toolsnya. Toolsnya memuat apa? Memuat ini. Ada toolsnya nih. Nanti kalau dilanjutkan dengan workshop ada toolsnya ini. Nah ini toolsnya di persiapan ya. Di persiapan tuh misalnya gini. Apa yang asesmen ini untuk siapa? Oh, untuk anak kelas 5 misalnya gitu ya. Mata pelajarannya apa? Matematika bab ini misalnya. Pangkat bilangan misalnya gitu ya. Nah, itu di persiapan kita siapkan betul ya. Kemudian pelaksanaannya gimana? Dengan apa ya? Ada alat tes tadi yang di sini alat tes saya sampaikan. Nah, pakai alat tes atau non tes ya di sini ya. Pakai instrumen atau tidak gitu ya. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam perencanaannya ini Ustazah. Jadi memang ada asesmen diagnostik berkala ya, ada istilah itu ya. Setelah kita paham ini karena memang harus berkala ya, asesmen ini dilakukan harus berkala. Nah, mana yang mau kita asesmen ini? Dua hal ini. Ya, bisa yang satu kondisi kesejahteraan psikologi maupun emosi, satunya capaian kompetensi ya. Jadi betul sekali Ustazah. Kata kuncinya, jadi bukan berarti kalau sudah dilakukan satu kali berarti sudah selesai, enggak ya, jadi terus berkala ya. Nah, waktunya disampaikan di pelaksanaan itu tadi dituliskan ya pada saat persiapan, maaf. Jadi nanti di bab ini akan dilakukan asesmen ini gitu ya. Saya coba cari ininya ya, Bu Yayu sebentar. Kalau ada apa? Ini ada sebentar. Saya ambil dari sambil menunggu Bu Santi prepare, Bapak Ibu, bagi yang kepala sekolah, info dari Departemen Penjamin Mutu JSIT Pusat, para Bapak Ibu kepala sekolah diminta bergabung ke link grup kepala sekolah SIT yang melalui Telegram ya itu. Nah, jadi kita infonya tidak terputus, itu selalu on terhadap info-info dari pusat. Oke, silakan Bu Santi. Ya, ini sudah ketemu. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, saya besarkan. Nah, ini ya. Nah, jadi misalnya membuat rencana pelaksanaan asesmen di sini ya. Nah, kan. Nah, jadi buat kelas berapa nih? Mata pelajarannya apa? Kapan saja? Awal tahun ajaran sama setiap bulan misalnya. Di mana akan dilakukan? Di rumah atau di sekolah? Ternyata di rumah gitu ya. Bagaimana dilakukan dengan soal dengan LKS, misalnya guru ngirim WA dan lain-lain ya. Ini di bab perencanaan ya. Kemudian ini berikutnya identifikasi ya. Tadi sudah mau di pelaksanaan ya, topik apa yang perlu dipahami oleh peserta didik di jenjang kelas ini gitu ya. Ternyata topiknya harus ini nih yang dipahami gitu ya. Kemudian pengetahuannya apa, keterampilannya, ini yang harus lakukan atau ini yang harus didapat oleh murid-murid kita. Nah, baru kemudian menyusun soal-soal sederhana untuk mapping ya, untuk mapping. Nah, jadi soal 1 dan 2 kemampuan 2 kelas di bawah, 3-8 kemampuan di bawah KD1 semester 1-2 misalnya, 9-10 untuk kelas yang akan dimulai. Ya, nah ini misalnya contoh-contohnya. Nah, jadi ada 3 soal dari buku kelas 4 semester 1, 2 soal dari kelas 5, 2 soal lagi dari kelas 4 dan seterusnya. Jadi memang harus by plan ya. Jadi kalau tadi ditanyakan terkait kapan timingnya, nah ini boleh ditentukan oleh masing-masing guru di sini awal tahun ajaran sama misalnya setiap bulan dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan dapat tindak lanjutnya. Ya, akan dapat tindak lanjutnya setelah lakukan pengolahan ya. Tindak lanjutnya apa? Ini misalnya siswa rata-rata kelas akan diajarkan oleh guru kelas. Siswa 1 semester di bawah rata-rata pelajaran tambahan.
Misalnya siswa yang 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawahnya atau dibuat kelompok belajar yang didampingi orang tua gitu ya. Jadi dari soal tadi kemudian keluar angka, keluar mappingnya untuk kemampuan siswa gitu ya, sehingga kita bisa melakukan teaching at rate level ya berdasarkan kemampuan siswa masing-masingnya. Jadi memang betul sekali dengan perencanaan, kemudian juga jadi apakah ada instrumen khusus ya atau kemudian dengan berbagai cara, betul. Berbagai cara bahkan di rumah juga boleh, tatap muka juga boleh, by WA juga boleh gitu ya. Boleh dilakukan disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing sekolah. Ya. Terima kasih nih Ustazah Risa ya. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Ustazah Siti Marhamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah sama asesmen diagnostik dengan tes psikolog di awal masuk sekolah? Dan apakah guru bisa menggunakan data tes psikolog tersebut sebagai ganti tes asesmen diagnostik? Gimana itu Bu Santi? Iya. Jadi tes psikologi, tes IQ itu salah satu. Jadi banyak. Jadi biasanya tes psikologi kan bisa jadi untuk awal masuk atau mungkin kalau yang SMP, SMA itu biasanya di akhir ya untuk tahu dia akan lanjutkan kemana. Itu hanya salah satunya ya. Jadi yang harus kita lakukan tadi saya sampaikan bahwa ketika itu sudah dilakukan, oke ada tes IQ atau tes psikologi di awal, bukan berarti sudah menggugurkan timing lainnya, bukan ya. Jadi di waktu berikutnya harus tetap dilakukan asesmen diagnostiknya itu ya. Tadi karena kita mau mengajar atau menghantarkan anak-anak pada teaching, mengantarkan guru ya, mendorong guru teaching at right level gitu ya. Jadi kalau sudah apakah data tes psikologi dapat digunakan? Iya, tapi tidak menjadi tadi pengganti asesmen diagnostik keseluruhan ya. Data itu penting. Misalnya, oh ternyata anak di kelas saya lumayan banyak nih di bawah rata-rata misalnya gitu ya. Terus kemudian apa nih? Mungkin ada tindak lanjut asesmen lagi di bawah rata-ratanya. Kenapa ya? Bahkan ada lagi tuh tindak lanjutnya sehingga kita juga bisa membuatkan program-program yang sesuai gitu ya. Kemudian misalnya di kelas saya ada 2 anak gifted ini, wah gimana nih nanti kalau tidak diberi ruang gitu ya, kasihan nih semuanya. Berarti kita juga tahu bisa dilakukan, bisa dijadikan data ya, tapi bukan satu-satunya data dan kemudian menghapus kegiatan asesmen diagnostik yang lainnya. Gitu ya. Itu ya Ustazah. Mbak Santi, ini kan ada satu tes yang namanya Stephen itu ya, tes bakat. Itu masuk nggak? Iya, itu lebih tepat mungkin ke ini ya, ke non kognitif mungkin jadinya ya. Kalau mungkin mau ditindaklanjuti gitu ya. Tetapi alangkah baiknya juga kita ketika melakukan atau menggunakan instrumen-instrumen psikologi disesuaikan dengan tujuannya gitu ya. Jadi jangan sampai sekolah sana tes IQ, aku juga tes IQ deh. Bu buat apa Bu? Ya karena lagi tren aja tes IQ. Nah, bukan itu ya. Jadi asesmen instrumen psikologi itu banyak ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan tujuannya apa ya. Nah, jadi ketika kemudian kita melakukan tes minat bakat misalnya, emang itu tujuannya apa gitu ya. Asal orang tua tahu aja. Tidak, karena tadi semua asesmen harus diakhiri step ketiganya adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini nggak boleh dilupakan ya. Jadi ketika kita menggunakan asesmen yang banyak itu harus ada tindak lanjutnya dan disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan data apa sih yang ingin diinginkan sekolah. Biasanya kan kita tanya dulu ya, sekolah tuh mau datanya apa sih gitu ya, mau tahu lah anak-anak ini nanti masuknya kuliahnya kemana ya gitu misalnya ya, menganjurkan ini, oh berarti pakai instrumen ini, pakai asesmen ini misalnya gitu. Biasanya ada juga saran-saran gitu, jadi tidak hanya asal ikut-ikut tren gitu dan kita tidak bisa menggunakannya ya. Nah ini kan sayang sekali ya di kondisi itu. Ya. Oke, satu-satu semuanya. Silakan, masih ada waktu. Oh masih ada. Masih ada dari Ustadz Bahrudin ini. Baik. Oh ya. Dari Ustadz Bahrudin ya. Yang atasnya berarti ya. Belum terbaca. Oke. Baru lihat. Mohon izin bertanya, asesmen diagnostik selain efek positif yang didapat, apakah kemungkinan timbul efek negatif pada anak?
Misal anak menjadi takut khawatir setiap kali ditanya, misal menjadi takut salah menjawab, dan sebagainya. Afan jazakillah khair. Monggo Ustazah. Ya, siap. Ya. Ini sudah saya sharing lagi. Ini ya. Jadi di dalam asesmen diagnostik itu yang akan kita lakukan kan kita memperoleh data ya, baik kognitif maupun non kognitif ya. Jadi ketika kita melakukan asesmen diagnostik kognitif kan caranya banyak gitu ya. Bisa dengan tadi kerja kelompok ya, kemudian juga cara dia presentasi, misalnya dia presentasi takut nih gitu ya, sampai nggak mau gitu kan. Berarti kan kita lanjutkan dengan non kognitif ya. Kenapa ya takut kalau presentasi, takut salah atau takut slide-nya jelek, ada juga tuh yang begitu ya. Karena saya nggak bisa bikin slide bagus Ustazah misalnya gitu ya. Nah, kita tindak lanjuti ya. Nah, makanya di sini di dalam asesmen non kognitif keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting ini menjadi kunci gitu ya, menjadi kunci. Jadi modelnya seperti kita adalah coach untuk anak-anak murid kita ya. Jadi bukan sebagai mentor ataupun bukan sebagai satunya apa tuh ya. Jadi kita harus bertindak sebagai coach. Artinya menggiring anak-anak juga menemukan solusinya ya, membuat refleksi gitu ya. Saya terlambat lagi ya Mas, seperti kemarin. Apa masih sama seperti kemarin? Ayah baca koran misalnya gitu. Iya ya. Kamu mau Ustazah bantu apa agar kamu nggak terlambat misalnya ya. Jadi ketika itu kita berfungsi guru as a coach ya, kita mengajak murid-murid menemukan solusinya. Misalnya Ustazah bisa nggak misalnya kalau aku terlambat, kan aku terlambat dan nggak bisa istilahnya nggak bisa digantilah. Pokoknya papa tuh harus baca koran terus tiap pagi gitu. Misalnya aku terlambat, jangan disebut namanya. Misalnya, ya ini yang baru datang terlambat, kita sambut Mbak Yayu yang datang terlambat pagi ini. Jangan deh Ustazah, misalnya seperti itu. Jadi kita juga menawarkan bantuan kepada anak-anak. Kamu mau Ustazah bantu apa? Gitu ya. Oke, nanti Ustazah akan nggak disebut deh kalau kamu terlambat. Ya ini dia Mbak Yayu yang terlambat. Nggak deh Ustazah nggak sebut itu. Terus apa lagi misalnya? Apakah menurut kamu Ustazah perlu misalnya bilang ke ayah sama bunda yang terkait dengan baca koran itu agar kamu nggak terlambat, jangan deh Ustazah aku takut dimarahin misalnya gitu ya. Jadi dialognya yang teacher as a coach ya, bukan kemudian kita memfungsikan semata-mata sebagai guru. Jangan terlambat dong, gimana sih kamu ya, bangunnya kamu yang pagian biar nanti ayahmu baca korannya bisa ketika ayah baca koran kamu bisa jalan, belajar dong sendiri, berangkat ke sekolah pesen Gojek kayak gitu. Nah, bukan itu ya, tapi kita justru itu yang membuat anak menjadi tambah takut ya, maunya bercerita jadinya dapat tambahan judgement gitu kan, ini akan dihindari anak. Jadi kita berfungsi sebagai coach. Jadi kita hanya mendengarkan aja. Ini yang kamu rasain gimana tuh Mas kalau terlambat setiap hari, gimana yang kamu rasain? Biasa aja sih Ustazah, aku terlambat ya biasa aja. Misalnya, oh gitu ya. Kalau yang kamu yang terlambat biasa, kira-kira teman-temanmu yang nggak terlambat rasanya gimana ya lihat kamu terlambat gitu ya. Jadi semua kita pusatkan kepada kondisi anak gitu ya. Jadi kita hindari betul pertanyaan-pertanyaan yang asosiasinya negatif ya, apalagi untuk anak-anak SD ya yang berpikirnya masih operasional konkret, mungkin ya dia udah lihat kita dipanggil ke ruang guru aja kan udah takut ya. Saya pernah kerja bakti, terus saya lupa saya matahin apa gitu. Terus kemudian ditaruh gitu aja ya, terus ditanya kan, mungkin orang teman-teman saya kan lihat, wah saya yang matahin tuh. Itu tuh dipanggil ya, itu saya SD sampai sekarang ya saya masih ingat ya gitu. Santi coba ke ruang guru, itu aja udah takut ya, pasti udah. Nah, jadi kita hindari lah hal-hal yang seperti itu. Jadi misalnya hal-hal yang santai ya misalnya, atau kondisinya betul-betul kondusif ya untuk bercakap-cakap dengan anak-anak gitu ya, atau bahkan menyesuaikan juga misalnya dia udah nyaman ketemu kamu ngobrol sama ibu guru pas istirahat atau pas pulang sekolah. Nah, jadi kita bisa tawarkan juga gitu ya waktu-waktu di mana anak-anak juga nyaman ya. Begitu Ustaz, insyaallah ya. Jadi kita hindari supaya anak-anak tidak takut. Jadi mainkan fungsi teacher as coach-nya itu ya. Jadi bahkan mengajak anak-anak untuk melakukan refleksi, termasuk itu juga jadi bahan refleksi untuk kita juga ya gitu ya. Misalnya ada satu kondisi
di mana anak-anak juga mengalami kesulitan ya, maka ayo kita lakukan juga ya refleksi itu. Apakah saya nadanya Ustazah mungkin seperti membentak gitu ya, atau terlalu keras gitu ya, kan jadi refleksi juga ya. Kenapa ya baru saya tanya aja, kok kamu terlambat, dia udah nangis, saya udah takut gitu. Oh, mungkin saya nanyanya terlalu to the point atau terlalu keras ya, sehingga membuat anak-anak tidak nyaman. Gitu mungkin Ustadz Bardi, wallahu a'lam. Saya kembali lagi ke Mbak Yayu. Oke, luar biasa. Jazakumullah khair, Ustaz Santi. Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 15-an menit ya, Bu Santi ya. Monggo yang masih mau menyampaikan pertanyaan, masih kami tunggu. Kemudian kalau ada yang sharing terkait dengan pengalaman juga kami tunggu. Bisa menggunakan raise hand atau bisa langsung chat di bawah. Oke, mengingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang merasa menjadi kepala sekolah SIT, TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, SMKIT, itu ya, MAIT, maka silahkan di situ ada link grup Telegram ya, semua kepala sekolah SIT se-Indonesia bergabung di situ untuk mendapatkan info-info terbaru. Iya. Oke. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Ini dari yang hadir berapa orang yang sudah gabung guru penggerak atau sekolah penggerak? Mbak Yayu salah satunya ya ini ya. Saya lagi Wonosobo masuk tahap 3. Oh, berarti masih proses ya? Baru aja, masih proses. Kemarin lolos sekolah penggerak, baru wawancara. Nah, baru tahap wawancara. Ya? Tapi agak nervous juga nih. Lah dari 12.000 nanti yang yang lolos seleksi itu nanti yang diambil cuma 4.700. Jadi semangat. Separuh lebih ya, qadarullah nanti. Semoga aja betul dapat. Ya, amin. Masya Allah kita doakan ya. Jadi amin. Sekolah-sekolah SIT ada banyak yang lolos jadi sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian pengajar praktik dan lain sebagainya. Ada juga yang mandiri ya, penerapan IKM-nya mandiri ada juga. Kalau yang penerapan IKM mandiri itu kalau di tempat saya itu semuanya wajib, Bu Santi. Oh, semuanya wajib ya. Oh, gitu. Ya, semuanya wajib menerapkan karena kalau misalnya dari dinas tidak mewajibkan, kayaknya mungkin kekhawatiran ketinggalan dari dinamisasi pendidikan yang luar biasa. Iya, betul. Jadi dan kita justru menjadi peluang ya untuk membuat kurikulum operasional sekolah yang khas SIT ya, karena kita punya konsep terpadu ya. Saya sangat sangat dredeg ya, kalau bahasa dredeg nggak tahu ini tepat apa enggak ya, dredeg. Maksudnya ketika ada poin DU itu loh Mbak, duniawi ukhrawi itu kan yang duniawi luar biasa ya. Nah ini yang sangat bisa kita implementasikan ya. Makanya paradigma kita juga kita geser ya tentang asesmen begitu ya, bahwa ternyata ini menjadi bagian penting ya. Di jurnal itu disebutkan bahwa asesmen to promote deep learning ya, karena asesmen ternyata menjadi bagian kita mengetahui profil siswa, portofolionya siswa gitu ya, sehingga tidak hanya label aja gitu, dia misalnya kita sebut nama Yayu, yang sering terlambat gitu kan. Nah, jadi tidak hanya labeling, tapi kita tahu masalahnya dia terlambat itu karena apa. Coba deh cek. Bapak Ibu pas sekolah, mungkin wali kelas yang ngecek dari buku terlambat yang ada alasannya itu ya, itu saya pernah lakukan analisis tentang keterlambatan siswa di satu sekolah SIT Mbak Yayu ya. Jadi sekolah itu mengeluhkan gitu ya, setiap hari itu yang terlambat itu hampir separuh gitu ya. Padahal ya rumah yang nggak jauh-jauh banget gitu ya. Lalu ngecek ya alasannya ternyata banyak pada pada hal-hal kendala-kendala teknis di rumah, dan itu datangnya dari orang tua gitu ya. Karena berangkatnya bareng ibu yang mau kemana misalnya gitu. Karena ini, karena itu. Jadi ada di situ, ada juga gini yang nganter kan orang tua gitu. Jadi sekalian gitu ya.
Jadi sekalian bareng sama adik apa sama kakak yang masuknya justru lebih siang ya, tetapi nganternya bareng. Nah ini kan juga harus kita bantu karena mungkin anak-anak biasanya udah galau ya kalau terlambat ya. Biasanya kalau yang di awal-awal ya, misalnya kayak anak saya itu udah si paling tidak mau terlambat ya. Dia datang 6:30 ke sekolah aja, sudah nggak nyaman dia. Udah banyak orang nih di sekolah, udah ini tuh, udah nggak nyaman gitu ya, karena dia si paling pagi. Ya kita maklumi kenapa harus datang pagi. Ya enak, malah tahu teman-temanku yang datang siapa. Ini kan ada aja alasan kenyamanannya dia ya, kenyamanan anak-anak itu macam-macam gitu ya. Dan kalau kita kan mungkin ya kalau bisa sampai sekolah bel lah gitu ya. Ada juga yang begitu ya. Nah, ini kan ada kasus terbalik nih Bu Santi di tempatku. Beberapa anak itu kayaknya ada 5 orang, kalau nggak 6 ya. Itu saya datang jam 6:30, itu dia udah datang gitu. Padahal dia masuknya sesi siang. Sesi siang itu sekitar jam 9 lebih. Jadi dari jam 6:15 dia udah datang. Petugas prokesnya belum datang, dia udah datang. Saya tanya, ngapain kok pagi-pagi banget, Pak? Sementara kamu kan masuknya siang, sesi siang gitu kan, karena Wonosobo kan masih 50% ya gitu. Bilangnya karena nanti kalau saya nggak ada yang nganter, yuk sekalian berangkat ke kantor sama ibu bapak. Wah, nggak terlambat tapi malah kepagian kasus. Kepagian. Nah kita harus cek juga, misalnya kan sarapannya kah, misalnya ya, karena mungkin pagi-pagi, ya udah kamu nunggu boleh sampai sarapan, misalnya apa ya. Dan kita juga menyurati ortu bahkan ya, jadi misalnya anak-anak yang diantar pagi diberi bekal, dibawakan bekal misalnya atau apa, jadi sehingga memastikan kenyamanan belajarnya ya, karena kan pasti sudah beda ya antara datang pagi belajarnya pagi sama datang pagi belajarnya siang kan, karena udah beda kondisinya ya. Nah itu boleh juga, atau kita taruh di pojok baca ya, kalau disuruh buat program lagi kan nanti semua ikut, artinya yaudah oke ikut datang pagi deh karena ada program pagi yang belajar bersama anak-anak. Nah mungkin kita taruh aja misalnya di pojok baca atau di apa, sehingga menambah aktivitasnya. Kenyamanan anak-anak di sekolah. Betul. Ya, memang ada itu ya, memang masih sangat tergantung dengan kondisi orang tua ya, kalau anak-anak SD ya. Kalau SMP SMA kan mungkin makanya tadi kondisi non kognitifnya ada, tapi mungkin udah beda ya, sama nunggu ini ada yang nunggu goncengan gitu kan, nunggu tebengan gitu kan, dia lama. Nah gitu itu juga bisa ada di kondisi. Berarti itu. Kalau ini ya Bu Santi, kalau misalnya dalam sebuah kelas kemudian kalau ada beberapa anak berkasus, itu bisa kita menggunakan untuk salah satu, untuk mencari solusi kita menggunakan asesmen non kognitif, diagnostis non kognitif ini ya. Gimana bisa maksudnya? Ya? Kan kayak ini tadi saya kok agak gini. Ada anak yang kalau berangkat ke sekolah naik motor. Nah, dia itu kan salah satu melakukan bentuk pelanggaran ya. Nah, kalau udah kita terapkan, udah kita sosialisasikan baik melalui PMK dan lain sebagainya. Tapi setelah ditanya, digali itu kok kayak gitu terus, itu kenapa? Itu ternyata di rumah enggak ada orang, ibunya enggak ada yang nganter, bapaknya enggak ada yang nganter, dan dia juga harus membawa adiknya yang SD kan SMP IT, adiknya SD dan SMP, jadi dia itu terpaksa harus membawa motor, padahal itu pelanggaran. Ada tambahan satu ini kayaknya Bu Santi ini, sebagai penutup kita itu ya, dari Ustadzah Sophia SDIT ini ya. Ustadzah Afan izin cerita. Oh ini cerita nih. Saya menemukan anak yang ketika belajar, anak tersebut tidak memperhatikan, sibuk main sendiri, super aktif. Uniknya, jika dia tertib, satu kelas ikut tertib, dan terkadang sebaliknya. Menurut saya sudah melakukan semua cara yang saya mampu, namun belum ada perubahan. Apakah ada trik dari Ustadzah biar anak tersebut ada perubahan? Oh, ini suara siapa ini? Oke. Oh ya, baik. Nah, ini Ustadzah, sekalian tanya pada pakar psikolognya, Bu Santi. Monggo Bu Santi, saya dijawab nih. Gimana nih solusi?
Nah, ini kan di SD ya, mungkin gurunya bisa jadi ustazah sendiri atau ada guru lain ya. Maka cek, pertama kita cek apakah ini terjadi hanya pada saat pelajarannya ustazah atau di pelajaran lain itu juga dia melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau dia tertib dan yang lain tertib dan sebaliknya ya. Nah, yang kedua kita bisa diskusi ya dengan anak-anak ini, kita cek nanti di kelas berapa ya. Bisa aja diskusinya bareng beberapa temannya atau dengan dia sendiri ya. Jadi misalnya tentang keberadaan dia atau pada saat rame ya. Misal kenapa sih kalau Mas ini rame kok kalian ikut rame gitu. Tapi kalau Mas ini anteng misalnya ya, kalian juga ikut anteng. Ada rahasia apa sih gitu ya. Misalnya ya, ada hal-hal yang kita konfirmasi kepada anak-anak ya. Nah, ini menjadi bagian catatan kita dari sekolah. Kemudian kita cek juga di rumah ya. Kita cek di rumah. Biasanya Mas ini akan menanggapi aktif atau kemudian akan diem aja tuh terkait dengan hal-hal atau kondisi-kondisi seperti apa ya. Nah, dari sinilah kemudian kita melakukan progres berikutnya ya, termasuk di sini kan apa yang sudah ustazah lakukan biasanya, dan kemudian perubahannya itu seperti apa. Jangan-jangan perubahannya masih terlalu tinggi nih target kita. Jadi kita turunin juga target kita. Misalnya targetnya dia nggak begitu terus sepanjang hari misalnya gitu kan ya. Wah, kok nggak bisa ya, karena kan targetnya sepanjang hari atau setiap hari. Mungkin kita turunin dulu targetnya. Minimal misalnya setiap guru menerangkan dia tenang misalnya gitu ya. Kalau setelah itu mungkin pas lagi ngerjain atau pas lagi di waktu-waktu setelah guru menjelaskan ada aktivitas-aktivitas yang membuat dia begitu aktif misalnya. Jadi kita buat turunkan targetnya pada saat ustazah menjelaskan atau pada saat ustazah bertanya misalnya, semua harus memperhatikan, tidak ada yang jalan-jalan kecuali nanti ustazah meminta untuk ayo bentuk kelompok, boleh jalan-jalan, ayo bentuk ini. Nah, mungkin kita juga bisa melakukan target-target itu dan kita sampaikan kepada siswa seluruh kelas ya. Jadi termasuk kita konfirmasi pada dia ya. Mas tadi jelas ya, misalnya kita punya kontrak atau kita punya peraturan nih di kelas yang simpel aja gitu ya pada saat ustazah menjelaskan, dan pada saat ustazah kita latihan soal ya, semua harus mengerjakan dengan baik. Definisinya dengan baik itu seperti apa? Misalnya duduk, atau kemudian kalau kerja kelompok ya kerja dengan kelompoknya. Jadi jelas, konkret gitu ya yang kita sampaikan pada anak-anak, sehingga yang lain boleh mengingatkan. Jadi misalnya ada yang bukan ngikutin gitu ya, jadi misalnya mengingatkan, ada yang lagi bicara sendiri pada saat ustazah menjelaskan, ustazah ada yang bicara sendiri, oke, kita kan peraturannya 2 tadi ya, kalau ustazah menjelaskan maka harus didengarkan. Nah sekarang kenapa tadi kok cerita-cerita sendiri misalnya, bisa kita konfirmasi juga gitu ya. Nah jadi terkait dengan tadi belum ada progres itu atau belum ada perubahan, ayo kita cek lagi ustazah ya. Belum ada perubahannya tuh apakah tadi kita tinggi sekali gitu ya yang kita minta untuk berubah, atau tahapan-tahapannya kita lupa lewatkan ya kita. Jadi diam dulu pada saat ustazah, mungkin yang lain-lainnya dia masih muter-muter. Begini lagi, naik lagi ya. Dan jangan lupa konfirmasi juga temuan kita ya, notifikasi kita di sekolah dengan di rumah gitu ya. Apakah terbiasa gitu, atau di rumah kayak tadi yang saya ceritain ya, di rumah ruang dia nggak ada ya, lepas masker sedikit aja udah ditegur gitu ya. Cuci tangan lupa pakai sabun saja ibunya sudah marah terus ya. Kamu tahu nggak kenapa nggak cuci tangan pakai sabun? Bakterinya itu banyak. Ibunya cerita sepanjang jalan dari ngambil dia di kelas sampai ke tempat parkir. Masih marahin perkara dia lupa cuci tangan nggak pakai sabun. Nah ini kan ada kondisi-kondisi di mana dia nggak bisa tuh mendebat, atau dia juga nggak bisa membantah ya. Makanya ada hal-hal lain yang kemudian dia lakukan ya, karena catatannya sangat tidak sama antara di rumah dengan di sekolah. Nah kita cek juga itu saja ya, notifikasi muncul di mana perilaku ini gitu ya. Nah itu penting sebagai data non kognitif kita. Ya. Oke, jazakallah. Masih ada 2 pertanyaan nih Bu Santi. Yang pertama dari Pak Rahmat Sadeli, izin minta sarannya Ustazah untuk anak yang ingin ditungguin terus oleh ortunya padahal sebelumnya tidak. Sebenarnya bisa ditinggal, tapi sepertinya ortunya yang justru terlalu khawatir. Apakah kita biarkan atau kita tegaskan karena khawatir diikuti siswa lain? Gimana itu? Ya. Oke, ayo mainkan teacher as coach. Ya, panggil orang tuanya,
Bunda kira-kira apa sih yang Bunda khawatirkan gitu, Ananda ditunggu terus gitu ya, kita tanya tuh, jadi kita sebagai coach dan kemudian temukan solusinya gitu ya, misalnya saya khawatir anak saya nanti lari keluar gitu, lari ini nggak ngikutin pelajaran dan lain-lain gitu ya. Nah kita bisa memberi wawasan juga kepada orang tua ya, bahwa kan sekolahnya misalnya sampai jam berapa. Kemudian bisa dilakukan tahap meninggalkannya kan bisa ya, misalnya awalnya ditungguin deket kelas, kemudian tunggu masih di dalam halaman ya, misalnya orang tuanya nunggu di kantin, sampai orang tuanya di luar pagar sampai dilepas terus gitu. Itu kita bisa juga beri target-target waktu kepada orang tua, bantuan target-target waktu, dan kita dengarkan dulu, karena di sini kata-katanya masih sepertinya ortu yang justru terlalu khawatir, maka kita konfirmasi, kita pastikan apa sih yang jadi kekhawatiran orang tua gitu ya. Jadi teacher expert ini untuk orang tua, bisa ke orang tua juga ya, jadi kita temukan solusinya. Jadi misalnya menurut Bunda, kekhawatiran Bunda itu ada nggak di orang tua yang lain? Kan misalnya anak saya takut lari, anak saya takut nggak bisa, mungkin orang tua yang lain juga ada mungkin Bun khawatir seperti itu gitu ya. Tapi kan bisa memberi kepercayaan kepada Ananda untuk begini gitu. Nanti kemudian kita bantu tadi, boleh deh minggu ini ditunggu sampai sini, minggu depan di sini, sampai bisa ditinggal seluruhnya gitu. Gitu mungkin saat kita bisa lakukan kepada orang tua ya sebagai tindak lanjut. Oke, makasih Bu Santi. Pertanyaan yang terakhir nih. Ya. Ketika kita bertanya kepada siswa untuk mendiagnostik atau mencari info tentang kondisi siswa, tapi ternyata siswa tidak mau menjawab, apa yang harus dilakukan? Menunggu dengan sabar sampai siswa menjawab atau dilakukan di waktu lain? Iya, ini nggak bisa ambil cari info nih karena nggak mau keluar suaranya. Gimana Bu Santi? Tadi ada dengan bantuan dengan gambar ya. Jadi gambar misalnya nih, kamu lagi kenapa sih diam, sakit ya seperti ini, atau lagi ini, misalnya dia cuma geleng-geleng, cuma diam gitu ya, atau kemudian dibantu dengan dia membuat sendiri, kita lihat usianya berapa ya, boleh deh nulis sendiri nanti kamu kasih ustazah, atau bisa juga dilakukan di lain waktu ya. Mungkin kondisinya yang menakutkan dia, dipanggil sendiri kan takut ya, deg-degan, udah nanti ditanyain orang tua, kamu kenapa tadi dipanggil sama Bu Yayu? Kan pasti orang tua juga kepo ya. Kamu itu ya nyontek ya, kamu ini ya, wah, udah macam-macam tuh, bisa jadi kekhawatiran anak ya. Jadi kita persiapkan, misalnya pun dilakukan di lain waktu, kita lihat juga ya suasananya, situasinya gitu ya, atau bisa juga dengan bantuan gambar tadi ya, dengan bantuan gambar, atau dia juga menuliskan sendiri, atau kemudian juga dia membuat gambar dan lain, atau juga bisa meminta bantuan dari orang tua ya. Kita sampaikan tadi hari ini apa yang mau kita konfirmasi kepada Ananda, misalnya nggak mau makan siang, atau ulangannya kok tumben jelek ya Bun, biasanya ulangannya bagus misalnya ya, kita bisa juga minta bantuan konfirmasi ke orang tua. Jadi betul bisa dilakukan di lain waktu. Nah, menunggu dengan sabarnya ini diganti ya bisa dengan gambar tadi Ustadz atau Ustazah, atau dengan bantuan tools yang lainnya, termasuk mengkondisikannya ya, mungkin mengkondisikannya kurang tepat karena kesannya tadi serem, takut dan lain-lain gitu ya. Wah, bisa mungkin itu Mbak Yayu. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab dengan tuntas oleh Bu Santi. Dan waktu kita juga sudah habis. Sepertinya harus kita tutup. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 3 kita sudah sharing dan banyak mendapatkan ilmu. Semoga ini menjadi bekal kita dalam jihad kita di dakwah pendidikan ini, semakin menjadi guru yang inspiratif, semakin menjadi guru yang diidolakan oleh anak-anak dan menjadi problem solver bagi orang tua, bagi anak didik kita. Dan kadang setiap kali kita menemukan permasalahan di luar itu kita menjadi kita sendiri itu jadi belajar dan tersolusikan juga permasalahan kita gitu ya.
Oke, Barokallah Bu Santi, semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Mugi-mugi barokah, manfaat Amin. ilmunya. Masya Allah, amin. Kita kasih takbir untuk Bu Santi. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat semua saja. Allahu Akbar. Masya Allah, wah, terharu. Oke. Bapak Ibu, alhamdulillah waktu kita sudah habis. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf dalam membersamai Dr. Santi. Sampai ketemu pada pertemuan besok, masih ada satu sesi lagi. Dan jangan lupa yang Bapak Ibu Kepala Sekolah, jangan lupa gabung biar tidak ketinggalan info. Mbak Yayu, kita nggak foto bersama dulu Mbak Yayu. Oh iya ini, yuk foto bersama dulu. Nah, walaupun tinggal 116. Sebentar, narasumber dulu satu ya. Nah, tahan. 1, 2, 3. Oke. Saya langsung share ke Bu Diana dulu, nanti biar nanti. Siap. Sebentar Bapak Ibu, tahan. Yang kedua, sama aku dulu deh. Oke. Oh, kok hilang? Oh, Bu Santi mana ini? Loh, kok tinggal aku doang? Loh, ada. Mana? Mbak Santi mana nih? Ini aku raise hand. Oke. Nih. Oke. Saya tambah pin. Oke. Oh, gelap ya aku. Jempol. Oke, sekarang Bapak Ibu semuanya ya. Siap. Bapak Ibu semuanya ya, dibuka semua kameranya. Kameranya dibuka semua. Saya matikan remove pin saya sama Bu Santi. Oke. 1, 2, 3. Layar 1. Oke. Jempol. Layar 2 sekarang. Semangat-semangat ya Bapak Ibu semua, se-Indonesia. Kita sambut kurikulum Merdeka yang baru ini dengan semangat. Kita nggak ada kurikulum baru aja kita semangat, apalagi ada kurikulum baru nih. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi dan nanti lebih tertantang lagi. Karena kan guru-guru STT kan suka tantangan. Masya Allah, nih Ustazah Lina di perjalanan juga tetap semangat. Tetap semangat ikut. Banyak yang masih di sekolah juga. Masya Allah, luar biasa. Udah ya, ini ya, Bapak Ibu guru bisa lihat fotonya di mana nih? Kita nggak punya grup yang bareng-bareng. Mungkin nanti ada di grup. Nanti ya, saya share di grup kepala sekolah SIT se-Indonesia nanti ya. Yang jadi guru nanti bisa minta pada Bapak Ibu kepala sekolahnya. Oke, barokallah semuanya. Sama-sama, mohon maaf kalau ada hilang. Dari Abang sampai Merauke, dada. Bu Santi dada dulu, semangat, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Mbak Yayu jadi ikut terbakar. Ya, sama-sama. Masya Allah. Mohon izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.